Sejak saat itu, Yuan Ye hampir selalu datang ke kandang Wei Dong. Teori dan praktik saling melengkapi dan mendorong kemajuan masing-masing. Dalam beberapa tahun terakhir, Yuan Ye hanya meniru apa yang dilakukan orang lain, dan ia seringkali kurang jelas tentang beberapa aspek teoretis dan prinsip. Namun, setelah penjelasan Wei Dong, ia akhirnya memahaminya. Wei Dong hanya memberikan sedikit informasi tentang helikopter Maik, hanya struktur dan eksperimen dasarnya. Namun, informasi ini memberi Yuan Ye pemahaman awal tentang helikopter Maik. Penjelasan Wei Dong mungkin tidak banyak berpengaruh pada orang biasa, tetapi penjelasan itu memungkinkan Yuan Ye membuat kemajuan pesat. Baiklah, pertemuan pertukaran selama seminggu ini akan segera berakhir hari ini. Wei Dong menatap sekitar selusin penonton di bawah panggung dan memaksakan senyum. Saya punya kabar baik untuk kalian semua. Karena hubungan saya dengan para petinggi di Akademi Tempur Udara Ayah sangat baik, saya berhasil mengamankan 2 tempat audit untuk kalian. Ini cara saya berterima kasih atas dukungan kalian selama ini. Mengenai siapa yang akan mendapatkan tempat audit ini, kita akan memutuskan siapa yang akan mendapatkannya melalui tes mendatang. Auditor mendengar istilah ini, beberapa pendengar dipenuhi kerinduan. Jika mereka bisa langsung masuk Akademi Tempur Udara Ayah untuk melanjutkan studi, mereka pasti akan dengan senang hati melakukannya. Tapi apa arti audit mereka tahu betul? Itu berarti menjadi siswa kelas 2, mempelajari hal yang sama seperti siswa biasa, tetapi setelah lulus, mereka tidak akan mendapatkan ijazah, atau bahkan selembar kertas yang membuktikan bahwa mereka pernah belajar di Ayah. Apa bedanya itu dengan membuang-buang waktu? Yuan Ye juga tidak tertarik dengan kelas audit. Baginya, audit adalah pekerjaan yang membuang-buang waktu dan tidak menghasilkan uang. Meskipun ia bisa belajar banyak, itu akan memakan waktu 4 tahun, dan ia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, karena keinginannya belum terwujud. Dengan pikiran ini, Yuan Ye bersiap untuk pergi, tetapi kemudian raut wajahnya tiba-tiba membeku, karena ia melihat sesuatu yang menyerupai irisan semangka dikeluarkan satu persatu oleh Wei Dong dan dibagikan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan. Namun, irisan semangka ini lebih kecil dari yang telah ia perbaiki sebelumnya, hanya memiliki 24 lubang. Ini adalah chip inti utama pada helikopter Maik. Fungsinya mirip dengan CPU pada komputer kuno. Wei Dong kemudian memperkenalkan metode perbaikan untuk irisan semangka ini dan menekankan alat-alat yang dapat digunakan. Baiklah, semuanya, mari kita coba perbaiki chip inti utama ini sekarang. 2 orang yang memperbaikinya dengan sempurna akan memenuhi syarat sebagai auditor, kata Wei Dong sambil tersenyum. Saat Wei Dong selesai berbicara, para pemuda dan pemudi di antara hadirin mulai mengambil peralatan aneh itu dan mulai sibuk. Yuan Ye, yang ingin pergi, memandangi irisan semangka di depannya, mengambil 2 genggam manik-manik logam, dan dengan santai memasukkan semuanya ke dalam lubang. Meskipun latihannya akhir-akhir ini belum membuat kecepatan tangannya mencapai angka 13, kecepatannya telah stabil di angka 12. Hanya 2 detik kemudian, potongan semangka yang lebih kecil di depannya mulai berfungsi normal. Ia dengan santai menandai Y pada potongan semangka itu dan pergi. Ia masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan, dan ia harus berusaha sebaik mungkin untuk menebus waktu yang terbuang minggu ini. Saat kami berjalan keluar dari taman kecil tempat pertemuan pertukaran pelajar diadakan, gerimis ringan tiba-tiba turun dari langit, dan pejalan kaki di jalan jauh lebih sedikit. Hanya sesekali kami melihat 1 atau 2 mobil Maik melaju kencang, meninggalkan lapisan kabut air. Sambil mengenakan hoodie di atas kepalanya dan memasukkan tangannya ke dalam saku, Yuan Ye berjalan menembus hujan, sosoknya tampak sangat kurus. Klik, tepat saat Yuan Ye hendak berbelok ke gang, ia tiba-tiba mendengar suara seperti jepretan kamera. Karena hanya ada sedikit orang di jalan, suaranya terdengar sangat jelas. Yuan Ye berhenti sejenak, secara naluriah melihat ke arah suara itu. Ia melihat sosok gelap tiba-tiba menghilang di balik sudut. Setelah berpikir sejenak, Yuan Ye menggelengkan kepala dan berjalan masuk ke gang. Sementara itu, di gudang logam tempat Wei Dong berada, sebagian besar anak laki-laki dan perempuan sudah pergi, tetapi beberapa peserta pelatihan masih asyik mengerjakan bagian-bagian di depan mereka. Melihat mereka bermain-main dengan berbagai macam alat aneh, Wei Dong di podium terdiam. Ini bukan memperbaiki komponen ini penghancuran total. Untungnya, chip inti utama ini sudah usang kalau tidak, 1 pukulan dari orang itu akan menghancurkan 300.000 koin bintang. Akhirnya, setelah para penderek pergi, Wei Dong mulai merapikan bagian-bagian di atas meja satu demi satu, sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya setiap kali ia membersihkan bagian-bagian itu. Setelah selesai berkemas, Wei Dong bergegas ke rumah pamannya Chen Dongling, yang tidak jauh dari Akademi Tempur Udara Ayah, sekitar 10 menit berjalan kaki. Meskipun Chen Dongling adalah profesor senior di Departemen Tempur Udara Azerbaijan, rumahnya tidak mewah, itu hanya gubuk logam sederhana. Wei Dong dengan bersemangat membuka pintu rumah pamannya dan melihat Chen Dongling duduk di sofa ruang tamu, menyesap secangkir teh.
Di seberangnya duduk seorang pemuda tampan berambut pendek, dengan sorot mata arogan, dan tatapan mata yang tajam dan berwibawa. Wei Dong tentu saja mengenali orang ini, dia tak lain adalah Hua Zichuan, murid terbaik yang tersohor di Departemen Tempur Udara di Aya. Chen Dongling mengerutkan kening ketika melihat Wei Dong menerobos masuk. Chen Dongling hampir berusia 60 tahun dan kurus, tetapi matanya cerah dan tajam. Di masa mudanya, ia adalah seorang pilot hebat yang telah berpartisipasi dalam perang melawan invasi Kekaisaran Seribu Bulu dan pertempuran untuk menekan tentara bebas. Tentara bebas adalah pasukan bersenjata swasta yang tidak berada di bawah yurisdiksi federasi. Beberapa dari pasukan tentara bebas ini berperang melawan Kekaisaran Seribu Bulu atas nama mereka sendiri, sementara yang lain hanyalah sekelompok bandit udara. Melihat kotak logam besar yang dibawa Wei Dong, Chen Dongling tahu itu adalah hadiah dari keponakannya. Sebagai auditor, Akademi Tempur Udara Aya sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia hanya memberi Wei Dong 2 tempat dengan santai, tetapi ia tidak menyangka anak itu akan menganggapnya serius. Melihat ketidaksenangan pamannya, Wei Dong dengan bijak menyapa Chen Dongling, lalu menjatuhkan kotak logam itu dan menghilang dari pandangan Chen Dongling. Chen Dongling tidak berusaha menghentikan Wei Dong pergi. Jelas, ia tidak suka keponakannya yang mengabaikan tugasnya. Setelah melirik kotak logam itu, Chen Dongling perlahan bangkit dan meletakkannya di atas meja kopi. Zichuan, bantu aku melihat barang-barang ini dan memilih yang sudah diperbaiki, kata Chen Dongling sambil menunjuk kotak logam dan berbicara kepada Hua Zichuan yang duduk di hadapannya. Baik, Profesor, jawab Hua Zichuan dengan hormat, lalu membuka kotak logam itu, memperlihatkan deretan chip inti utama kuno yang sudah lapuk. Melihat hal-hal ini, Hua Zichuan merasa jijik dalam hati. Ia datang ke rumah Profesor sebagai tamu karena menghormati gurunya, tetapi ia tidak menyangka akan diperlakukan seperti buruh. Meskipun ia tidak senang, Hua Zichuan tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran. Chen Dongling, yang berdiri di samping, mengangguk puas sambil memperhatikan sikap tenang Hua Zichuan. Hua Zichuan bisa dibilang murid kesayangannya. Tak hanya berbakat dan menjanjikan di usia muda, ia juga tahu bagaimana menghormati guru-gurunya dan teliti dalam bekerja. Meskipun agak arogan, atau lebih tepatnya, meremehkan orang lain, keluarga Hua di kota Aya adalah salah satu keluarga paling bergengsi dan berpengaruh. Tumbuh besar di keluarga seperti itu, wajar saja jika ia memiliki sedikit kesombongan. Hua Zichuan menundukkan kepalanya dan memeriksa kepingan inti utama di dalam kotak logam itu satu persatu. Ia sangat kesal. Sebagai mahasiswa berprestasi di Departemen Tempur Udara, ia harus melakukan perbaikan mekanis di sini. Yang membuatnya semakin marah adalah benda-benda yang sebenarnya mudah diperbaiki ini justru diperbaiki dengan berbagai cara yang aneh dan inovatif. Meskipun ia bukan mahasiswa reparasi mekanik, ia cukup berpengetahuan tentang chip inti utama. Dengan kecepatan tangan 17, ia yakin memperbaiki benda-benda ini sangat mudah. Ini tidak memenuhi standar, ini tidak diperbaiki sama sekali. Dan yang ini, mereka benar-benar menggunakan kertas untuk menutup lubangnya. Betul, manik logamnya tidak bisa keluar, tapi bagaimana caranya? Orang ini benar-benar menutup lubang-lubang itu dengan obeng. Untungnya, ini adalah chip inti utama yang tidak berguna, kalau tidak, akan sangat membuang-buang uang. Setelah mengobrak-abrik kotak logam itu cukup lama, Hua Zichuan benar-benar jengkel. Ia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang yang memperbaiki chip inti ini. Hua Zichuan tiba-tiba berseru pelan, lalu dengan cepat mengeluarkan sebuah chip inti utama dari kotak logam itu, dan mengamatinya dari atas ke bawah. Semakin ia mengamati, semakin ia terkejut. Tingkah laku Hua Zichuan yang tidak biasa tentu saja menarik perhatian Chen Dongling. Ia sedikit mengangkat kelopak matanya, menatap Hua Zichuan, dan bertanya dengan nada tenang, "Zichuan, ada apa?" Hua Zichuan tidak menanggapi, tatapannya tetap tertuju pada chip inti utama di tangannya. Chen Dong sedikit mengernyit. Ia mengenal Hua Zichuan dengan sangat baik dan juga menyadari bahwa tidak banyak hal yang bisa mengejutkan Hua Zichuan. Jadi, apa yang mungkin dimiliki chip inti utama kecil ini untuk mengejutkan Hua Zichuan? "Zichuan, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Chen Dongling sedikit meninggikan suaranya. Hua Zichuan kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan segera mendongak, sambil berkata, "Ini chip inti utama ini sebenarnya. Apa yang terjadi?" tanya Chen Dongling bingung. "Sebenarnya, itu diperbaiki sepenuhnya dengan tangan," kata Hua Zichuan, mencoba menyesuaikan pola pikirnya. Memperbaiki chip seperti itu dengan tangan membutuhkan kecepatan tangan minimal 12. Meskipun banyak orang dengan kecepatan 12 dalam sistem tempur udara, itu adalah hal yang sulit dilakukan oleh orang biasa, terutama bagi seseorang seperti Wei Dong. Bagaimana mungkin dia bertemu dengan orang yang tidak biasa seperti itu? Penting untuk diketahui bahwa kecepatan tangan 12 dianggap memenuhi standar pilot pelatihan penerbangan level 3. Dalam pertempuran udara modern, klasifikasi pilot sangat ketat,
umumnya dibagi menjadi 3 tahap pilot pelatihan penerbangan, pilot reguler, dan kapten. Pada tingkat pelatihan penerbangan, terdapat 3 tingkatan tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Standar pengukuran tingkat ini terutama didasarkan pada kecepatan tangan peserta pelatihan dan jenis manuver penerbangan yang dapat mereka lakukan. Perbaikan manual coba saya lihat. Chen Dongling mengambil bagian yang bertanda Y dan memasangnya di mikroskop kristal. Benar saja, tidak ada satu goresan pun di sana. Sulit dipercaya ada orang di dunia biasa dengan kecepatan tangan 12. Sungguh langka. Namun, ekspresinya segera kembali tenang. Lagi pula, kecepatan tangan 12 bukanlah hal yang luar biasa di mata seorang pilot pesawat tempur. Tetapi jika orang ini menjalani pelatihan sistematis, akan sulit untuk mengatakan level apa yang bisa ia capai. Melihat chip inti utama, tidak ada yang tersisa kecuali tanda Y, yang membuat Chen Dongling merasa sedikit kecewa. Sementara itu, di sebuah gubuk reyot di daerah kumuh, Yuan Ye terbaring di tanah, memegangi selangkangannya dengan kedua tangan dan tampak kesakitan. Posturnya di tanah menyerupai katak besar. Tadi, ia merasa telah menyelesaikan 5 latihan senam militer pertama dengan cukup baik, jadi ia mencoba melakukan split. Ia hanya berhasil menyelesaikan setengahnya sebelum selangkangannya robek. Hal ini disertai rasa sakit yang hebat akibat peregangan ligamennya yang intens. Untungnya, ligamen dan ototnya hanya sedikit tegang, dan rasa sakitnya akan mereda dalam 1 atau 2 hari. Sambil terhuyung berdiri, Yuan Ye membungkuk dan bergoyang saat berjalan menuju kursi. Baru setelah duduk, ekspresinya membaik. Sepertinya aku perlu mencari pendekatan bertahap, kalau tidak Yuan Ye teringat akan luka robek yang baru saja ia buat dan keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya. Jika ia tidak jatuh tepat waktu, ligamennya bisa robek, dan ia harus dibawa ke pusat medis. Rawat inap, itu biaya yang sangat besar. Tampaknya ia bukan tandingan pilot sungguhan, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Apa itu pilot mereka adalah yang terbaik di antara yang lain, 1 dari sejuta. Dan ia hanya seorang anak miskin tak dikenal dari daerah kumuh. Ia menyadari hal ini, tetapi itu tidak berarti ia akan meninggalkan latihan kecepatan tangan dan senam militernya. Mengapa ia tidak melakukan hal-hal yang menguntungkannya? Setelah berpikir sejenak, Yuan Ye melihat 3 bagian yang rusak di atas meja. Ia memungutnya ketika melewati toko Xiao San, berniat memperbaikinya. Mengambil satu bagian secara acak, Yuan Ye memeriksanya beberapa kali, dan dengan beberapa klik cepat, ia membongkarnya dengan rapi dan efisien, lalu memasangnya kembali. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 menit. Sebelumnya, Yuan Ye membutuhkan waktu setidaknya setengah jam untuk memperbaiki komponen seperti itu. Peningkatan efisiensinya terlihat jelas berkat peningkatan kecepatan tangan dan pelatihan Wei Dong. Hanya dalam waktu setengah jam lebih, Yuan Ye telah menyelesaikan perbaikan ketiga bagian tersebut. Efisiensi tersebut membuat Yuan Ye tersenyum puas. Tampaknya kerja keras yang ia lalui beberapa hari terakhir ini tidak sia-sia. Setelah menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari jadwal, Yuan Ye tiba-tiba merasa tidak ada yang bisa dilakukan. Ia mengambil buku catatannya yang pangkemping dan mulai mempelajarinya lagi dengan saksama. Sejujurnya, transformasinya saat ini banyak dipengaruhi oleh potongan semangka dan buku catatan lusuh itu. Yuan Ye entah berapa kali ia membolak-balik buku catatan usang ini setiap hari. Ia begitu hafal teorika di dalamnya sehingga ia tak bisa melupakannya. Ia bahkan bisa melafalkan beberapa bagian dalam tidurnya. Saat ini ia sedang membaca deskripsi gerakan-gerakan tersebut. Ia melewatkan gerakan-gerakan dengan tingkat kesulitan E atau lebih tinggi, karena ia tahu bahwa sebagai orang biasa-biasa saja, mustahil bisa melakukannya. Ia berfokus pada gerakan-gerakan yang tidak ditandai tingkat kesulitannya atau yang ditandai tingkat kesulitannya F. Bilbao Lightning Drift tingkat kesulitan Yuan Ye bergumam sejenak, lalu berhenti sejenak karena huruf pada tanda kesulitan terlalu berantakan, tampak seperti huruf P tapi tidak sepenuhnya P, dan sangat mirip dengan huruf F. Yah, ia memutuskan untuk menganggapnya sebagai huruf F saja dan melanjutkan membaca. Yuan Ye langsung menyukai gerakan ini. Ciri utama gerakan ini adalah bentuk K yang terus bergerak ke kiri dan ke kanan saat bergerak maju, dan lintasannya seperti kilat. Mengesampingkan semua hal lainnya, membaca deskripsinya saja sudah membuat Yuan Ye berpikir itu sangat keren, seperti menggunakannya pada mobil Maik. Jadi Yuan Ye mulai berpikir lagi. Jelas, tindakan ini penuh dengan unsur tipu daya, sehingga polisi lalu lintas yang mengejarnya tidak dapat memprediksi langkah selanjutnya, dan itu juga akan mengganggu ritme berkendara para pengejar. Aku akan mempelajari gerakan selanjutnya. Dengan pikiran itu, Yuan Ye mulai mempelajarinya dengan saksama. Yuan Ye terkejut ketika mengetahui bahwa Bilbao Lightning Drift yang lengkap membutuhkan 7 Lightning Drift berturut-turut. Terlebih lagi, operasinya seperti teka-teki 9 cincin, dengan setiap Lightning Drift menjadi semakin rumit, akhirnya mencapai tingkat yang luar biasa rumit. Apakah ini masih jurus level F? Yuan Ye agak ragu.
Ia mengerjap dan mengamati tanda kesulitan dengan saksama. Sama seperti sebelumnya, jurus itu tampak seperti F dan P. Baiklah, mengapa kita tidak mencobanya dan melihat hasilnya? Memikirkan hal ini, Yuan Ye sama sekali tidak ragu. Ia tetap merapatkan kedua pahanya dan bergerak keluar, menandakan bahwa ia baru saja melakukan peregangan yang cukup keras. Begitu berada di dalam mobil bututnya, Yuan Ye tak lagi ragu untuk sedikit berenergi, seperti sebelumnya. Alasan mendasar perubahan ini adalah peningkatan efisiensi kerja, yang menghasilkan peningkatan pendapatan sebesar 40%. Alhasil, meskipun ia masih perlu menabung jika perlu, ia tidak perlu pelit. Yuan Ye mengemudikan mobil Ma yang rusak itu ke tempat terbuka tempat ia sering berlatih mengemudi. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat-ingat Bilbao Lightning Drift yang baru saja ditontonnya, lalu menyalakan mobil Ma itu. Begitu mobil mencapai kecepatan tertentu, Yuan Ye mulai mencoba drift kilat pertamanya. Desir, desir. Setelah bergeser ke kiri dan kanan 2 kali berturut-turut, Yuan Ye tiba-tiba menarik tuas rem dan menginjak rem. Ekspresinya tenang dan tanpa emosi. Tanpa ragu sedikit pun, Yuan Ye mengemudikan mobil Ma-nya kembali. Ia sudah menyadari bahwa ia tidak bisa melakukan gerakan ini untuk saat ini. Meskipun ia melakukan drift kilat pertama dengan lancar, jelas terlihat bahwa ia sedikit kesulitan. Saat hendak melakukannya lagi, ia tiba-tiba menyadari tangannya tak sanggup lagi, dan mobilnya kembali menunjukkan tanda-tanda akan lepas kendali. Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya dengan kipas lipat yang melayang, ia memutuskan untuk tidak memaksakan diri mencoba melayang lagi. Sepertinya ia perlu meningkatkan kecepatan tangannya, dan ia jelas merasakan kurangnya koordinasi tubuhnya saat melakukan gerakan ini. Ini pertama kalinya kelemahan koordinasi tubuh yang kurang terlihat jelas sebelumnya, masalah ini hanya terlihat dari ketidakmampuannya meningkatkan kecepatan tangannya. Duduk kembali di kursinya, Yuan Ye mulai merenung sekali lagi. Bilbao Lightning Drift telah memberinya pemahaman yang lebih komprehensif tentang kecepatan tangan, yang merupakan fondasi untuk mengoperasikan semua mesin. Jika tidak bisa ditingkatkan, semua hal lainnya akan sia-sia. Jika Anda ingin meningkatkan kecepatan tangan, koordinasi tubuh Anda harus tetap terjaga. Untuk meningkatkan koordinasi tubuh, pertama-tama Anda harus meningkatkan fleksibilitas tubuh. Kunci masalahnya kembali ke senam militer dasar. Memikirkan hal ini, Yuan Ye tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menggosok bagian dalam pahanya. Sepertinya kita perlu menemukan pendekatan bertahap, pikir Yuan Ye tanpa sadar, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan sembarangan. Tanpa sengaja, tatapan Yuan Ye kembali tertuju pada buku catatan yang Pang Camping itu. Karena pemakaian yang lama dan kondisi buku catatan yang sudah cukup usang saat ia menemukannya, semua sudutnya retak. Di celah-celah itulah Yuan Ye seolah menemukan sesuatu. Yuan Ye segera mengambil buku catatan itu, membuka halaman terakhir yang kosong dan ada sedikit retakan di sudut-sudutnya. Namun, melalui celah-celah itu, ia melihat setitik perak. Apa ini? Yuan Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil merobek-robekan kecil di kertas itu lagi, memperlihatkan lebih banyak lagi bahan putih keperakan yang tersembunyi di dalamnya. Mendesis. Yuan Ye langsung merobek celah itu hingga terbuka sepenuhnya. Tiba-tiba, ia tertegun, menatap buku catatan usang di depannya dengan saksama, seolah tersambar petir, tercengang. Sehelai kertas logam, setipis kain kasa, selembut sutra, dan seringan bulu, muncul di hadapannya. Kertas itu sangat berbeda dengan gaya buku catatan lama yang Pang Camping dan berantakan. Di bawah cahaya redup, kertas logam itu bersinar terang dan cemerlang. Yang paling luar biasa bagi Yuan Ye adalah ia belum pernah melihat sifat-sifat logam ini sebelumnya. Apa ini cuma selembar kertas yang agak aneh. Yuan Ye bergumam sendiri, sambil memegang kertas itu dengan hati-hati. Teori mengemudi visioner judul itulah yang tertera di bagian atas halaman logam itu. Lebih jauh ke bawah terdapat 2 pola oval, diisi dengan berbagai busur, diselingi dengan titik-titik hitam. Setelah pengamatan yang cermat, Yuan Ye menemukan bahwa jumlah busur pada elips kedua jauh lebih sedikit daripada jumlah busur pada elips pertama. Terlebih lagi, pada elips pertama, setiap busur hanya menghubungkan 1 titik hitam, sementara pada elips kedua, setiap busur menghubungkan 2 atau bahkan 3 titik hitam. Penempatan dan jumlah titik hitamnya sama. Apa sebenarnya ini apa yang diwakili oleh pola-pola di atasnya? Yuan Ye merasa ragu, tetapi dia cukup yakin akan satu hal dilihat dari bahan dan pengerjaan lembaran logam tersebut, serta teknik penyamaran yang digunakan oleh orang yang bersembunyi itu, lembaran logam tersebut pasti berisi sesuatu yang tidak diketahui. Yuan Ye segera membalik halaman logam itu dan melihat bagian belakangnya. Di bagian atas terdapat baris teks lain rumus dan contoh teori penggerak Vickers. Saat Yuan Ye terus membaca, ia langsung kewalahan oleh rentetan istilah teknis. Teks, simbol, dan huruf yang padat itu sungguh membingungkan, dan bahkan seorang profesional pun kemungkinan harus menghabiskan setengah hari untuk mempelajarinya, apalagi seseorang yang tidak berpendidikan seperti Yuan Ye.
Misalnya SIN-30 plus C45T, 10 dimodifikasi 7 dapat menggantikan SIN-30. Yuan Ye mengerjap, bibirnya sedikit berkedut. Sepertinya benda ini mengenalinya, tetapi ia tidak mengenalinya. Satu-satunya yang Yuan Ye rasakan tentang data yang padat ini adalah, kata-kata di dalamnya jauh lebih rapi dan jelas daripada yang ada di buku catatan yang Pang Camping itu. Sambil menelan ludah, Yuan Ye terus menatap pelat logam itu dengan linglung. Meskipun tidak memahaminya, ia samar-samar merasa bahwa benda itu pasti sangat berharga. Kalau tidak, orang yang mencoba menyembunyikannya tidak akan bersusah payah. Jelas, untuk memahaminya, seseorang harus mulai dengan frasa teori penggerak visioner, dan Yuan Ye sekali lagi asyik merenungkannya. Setelah merenung selama 1 jam penuh, Yuan Ye tiba-tiba menyadari bahwa ia hanya membuang-buang waktu. Alasannya sederhana: untuk memahami hal-hal yang ada di halaman logam, seseorang harus memiliki dasar pengetahuan tertentu. Ia bahkan tidak mengerti arti simbol-simbol yang tertera pada data, jadi bukankah ia hanya menebak-nebak? Memikirkan hal ini, Yuan Ye terkekeh dalam hati. Sepertinya kebiasaannya yang sudah lama mengantisipasi kejadian kini telah menjadi inersia mental. Setelah melihat buku catatan yang Pang Camping itu lagi, Yuan Ye tiba-tiba mengambilnya lagi dan merobek lubang kecil di setiap halaman untuk melihat apakah ada halaman logam di dalamnya. Namun, ia kecewa karena selain halaman kosong terakhir, tidak ada apapun yang terselip di halaman-halaman lainnya. Menyentuh kertas logam itu, Yuan Ye tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi sebelum dengan hati-hati menyimpannya di dekat tubuhnya. Meskipun ia tidak tahu apa yang terekam di dalamnya, asal-usulnya, atau tujuannya, ia hanya bisa memahami dari kata-katanya bahwa benda itu berkaitan dengan mengemudi. Namun, ia sangat yakin bahwa benda ini sangat berharga, dan hanya karena ia tidak membutuhkannya sekarang, bukan berarti ia tidak akan membutuhkannya di masa mendatang. Mengambil kembali buku catatan usang itu, Yuan Ye mulai mempelajarinya seperti biasa. Meskipun ia tidak bisa menggunakan halaman logam misterius itu untuk sementara waktu, buku catatan itu tetap sangat membantunya. Melihat buku catatan yang Pang Camping itu, Yuan Ye mulai berpikir lagi. Kali ini, yang dipikirkannya bukanlah halaman logam tingkat lanjut, melainkan perangkat senam militer. Jelas, hal paling praktis yang harus dilakukan saat ini adalah menyelesaikan perangkat senam militer dasar. Pada pagi yang cerah setelah gerimis ringan, sinar matahari, bagaikan pedang tajam, merobek langit yang suram, memperlihatkan warna birunya. Setelah hujan, Akademi Angkatan Udara Ayah kembali semarak. Rumput hijau dan pepohonan yang rimbun tampak begitu segar setelah terguyur hujan. Sesekali angin sepoi-sepoi yang membawa kelembapan berhembus, membuat orang-orang merasa nyaman dan segar. Hua Zichuan duduk di ruang kelas yang luas dan terang, menyilangkan kaki dengan santai. Jari-jarinya yang panjang dan lincah memutar-mutar pena di tangannya dengan berbagai cara, sementara pandangannya tertuju keluar jendela. Ia tampak sangat santai. Zichuan, suara keras terdengar dari pintu kelas. Hua Zichuan menoleh sedikit dan melihat seorang anak laki-laki berkulit gelap dan tinggi berjalan ke arahnya. Dia adalah teman baik Hua Zichuan, Gana. Aku tidak menyangka kamu datang sepagi ini. Tidak banyak siswa berprestasi yang setekun kamu. Gana menghampiri Hua Zichuan dan duduk santai di mejanya, memainkan benda-benda kecil di atas meja. Kapan kamu akan belajar bersikap lebih sopan? Hua Zichuan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, menatap Gana yang tampak riang. Gana berkata dengan acuh tak acuh, ayolah, sopan santun, aku bosan kau selalu berpura-pura begitu sopan. Orang yang tidak mengenalmu akan mengira kau pengantin baru. Gana memiliki tinggi hampir 1,9 meter dan tubuh yang kekar dan berotot. Ia juga seorang kadet penerbang, tetapi karena ia menerbangkan jenis pesawat yang berbeda, ia tidak sekelas dengan Hua Zichuan. Dalam hal kemampuan terbang, keduanya memang berimbang, dan ia merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh di Akademi Angkatan Udara Ayah. Dibandingkan dengan tubuh Gana yang kekar, Hua Zichuan tampak jauh lebih halus dan memiliki tubuh yang sangat ramping. Melihat Gana masih bersikap acuh tak acuh, Hua Zichuan menunjukkan ketidaksenangannya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hei, bisakah kau berhenti memasang wajah datar seperti itu? Orang yang tidak mengenalmu mengira kau wakil ketua OSIS, tapi yang lain mungkin mengira kau kepala negara federasi, kata Gana santai, sambil melemparkan beberapa benda kecil ke tangannya. Lalu, dengan jari-jari lincah seperti ular, ia dengan cekatan mengembalikan benda itu ke telapak tangannya dalam sekejap mata. Hah, hei, lihat, bukankah itu Zhou Qian? Tatapan Gana tanpa sengaja tertuju ke lantai bawah, dan dia berseru penuh semangat. Tak jauh dari mereka di lantai bawah, berdiri seorang gadis dengan kuncir kuda, mengenakan seragam sekolah. Ia memegang buku tentang desain jet tempur, dan setumpuk tebal alat gambar terselip di bawah lengannya. Ekspresi Hua Zichuan sebagian besar tetap tidak berubah, hanya sedikit rileks. Ia lalu menoleh dan melirik Gana. Apa-apa kau tertarik padanya? Dia memang cantik, tapi lebih baik aku tidak.
Gana berpikir sejenak dan segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani. Kekuatan keluarga Zhou yang luar biasa saja sudah cukup untuk menahanku. Lagi pula, gadis ini sangat terampil. 3 atau 5 pria dewasa tidak akan sanggup mendekatinya. Terakhir kali, Zhao Qiang yang nekat itu mencoba memanfaatkannya, dan coba tebak dia mengalami dislokasi pada salah satu lengannya dan butuh 2 bulan penuh untuk pulih. Pantas saja dia. Hua Zichuan mendengus. Ia tidak terlalu peduli dengan anak manja seperti Zhao Qiang yang tidak punya kekuatan dan menghabiskan hari-hari mereka dengan bermalas-malasan. Hua Zichuan berasal dari keluarga terpandang, sementara keluarga Zhao Qiang, meskipun kaya, tidak berbeda dengan orang kaya baru di mata keluarga bangsawan seperti Hua Zichuan. Namun, pria itu cukup bijaksana untuk tidak menimbulkan masalah di basis kekuatan Hua Zichuan. Hei, melihat Zhou Qian pergi, Gana tiba-tiba menyenggol Hua Zichuan secara misterius. Ku dengar divisi tempur udara Bisman akan datang ke sekolah kita untuk pertukaran pelajar sebentar lagi, benarkah? Hua Zichuan melirik Gana dengan sedikit terkejut. Jaringan informasimu cukup mengesankan. Sebagai wakil ketua OSIS, Hua Zichuan tentu tahu segalanya, baik besar maupun kecil, jauh sebelumnya. Ia sudah lama menerima kabar tentang kunjungan penting divisi tempur udara Bisman ke Akademi Tempur Udara Aya. Ia merahasiakannya agar tidak menimbulkan kegaduhan di antara para siswa. Divisi Tempur Udara Bisman merupakan bagian dari distrik administratif Bisman Federasi Dunia. Kekuatan tempurnya berada di antara 5 distrik administratif utama federasi. Selain wilayah inti, setiap distrik administratif di federasi relatif independen, yang agak mirip dengan wilayah kekuasaan berbagai raja feodal di zaman kuno. Oleh karena itu, secara tegas, tentara di wilayah kekuasaan Bisman memiliki otonomi yang sangat besar, dan dapat dikatakan bahwa mereka merupakan kekuatan utama di wilayah tertentu. Kekuatan pasukan ini dapat dilihat dari satu titik kekuatan tempur divisi tempur udara Bisman lebih dari 3 kali lipat distrik yang dikuasai Max tempat Akademi Tempur Udara Aya berada. Adapun Akademi Tempur Udara Aya, meskipun peringkatnya tinggi di distrik yang dikuasai Max, peringkatnya entah di mana di antara akademi-akademi di seluruh federasi. Lagi pula, Akademi Tempur Udara Aya hanyalah sebuah sekolah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan divisi tempur udara Bisman? Oleh karena itu, kunjungan divisi tempur udara Bisman ke Akademi Tempur Udara Aya tidak diragukan lagi merupakan berita besar bagi Akademi Tempur Udara Aya dan bahkan kota Aya. Hehe, benar juga, kata Gana tanpa malu, lalu berkata dengan nada kesal, kau benar-benar tidak adil. Kita tumbuh bersama, dan kau bahkan tidak memberitahuku tentang berita sebesar itu. Hua Zichuan menjelaskan, saya baru mengetahuinya baru-baru ini, dan pihak akademi tidak ingin berita ini bocor sebelum waktunya, agar tidak ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang terbawa suasana. Kira-kira berapa lama lagi apa yang mereka lakukan di sini? Sekitar 2 bulan. Untuk tujuannya, saya tidak tahu. Ini hanya semacam kunjungan pertukaran. Seberapa terampil pilot-pilot divisi tempur udara Bisman aku sangat menantikannya. Mata Gana berbinar penuh semangat. Mendengar Gana mengatakan ini, Hua Zichuan sedikit mengepalkan tangannya. Ia tahu betul bahwa sebagai siswa berprestasi, mau tidak mau ia harus bertukar keahlian dengan para pilot divisi tempur udara Bisman. Hei, Zichuan, apa menurutmu divisi tempur udara Bisman mungkin ada di sini untuk memilih pilot? Saat Gana mengatakan ini, matanya berbinar-binar dengan bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kau tahu, bisa bergabung dengan divisi tempur udara super seperti Bisman hampir merupakan impian yang mustahil bagi semua anak muda zaman sekarang. Jangan mimpi. Bagaimana mungkin sekolah kita terpilih sebagai pilot, kata Hua Zichuan terus terang. Ya, kalau soal seleksi pilot, kenapa divisi tempur udara Bisman memilih Akademi Tempur Udara Aya? Ada banyak universitas tempur udara lain yang sehebat Akademi Tempur Udara Aya, bukan giliran mereka. Gana terdiam sesaat. Aku penasaran, apakah mereka pilot magang atau pilot yang sudah berpengalaman, kata Hua Zichuan santai. Idealnya, mereka seharusnya pilot terdaftar resmi. Kalau mereka cuma pilot magang, bukankah mereka sama saja dengan kita? Membosankan sekali kalau melawan. Kita tidak seperti Zhao Qiang. Gana mengesampingkan pertanyaan sebelumnya dan menggosok-gosokkan kedua tangannya, bersemangat untuk memulai. Saya khawatir kita bahkan tidak akan mampu menangani calon kadet penerbang dari divisi tempur udara Bisman, kata Hua Zichuan dengan sungguh-sungguh, wajahnya pucat pasi. Gana terkekeh datar. Zichuan, kau terlalu meremehkan dirimu sendiri. Aku tak percaya calon pilot seperti kita bisa sebaik itu. Setelah merenung semalaman, Yuan Ye menemukan beberapa metode sederhana untuk melatih 5 gerakan terakhir senam militer dasar, dengan ide keseluruhan untuk dilanjutkan langkah demi langkah. Misalnya, ketika melakukan gerakan melingkar besar dengan kedua tangan dirapatkan di depan dan di belakang tubuh, Yuan Ye menemukan solusinya. Ia menemukan cabang pohon sepanjang 1 meter yang menopang kedua ujungnya, sehingga tekanan pada bahunya akan jauh berkurang saat melakukan gerakan melingkar besar, sehingga lebih mudah dilakukan.
Begitu ia terbiasa dengan jarak ini, Yuan Ye akan memperpendek jarak antara kedua tangannya hingga 90 cm hingga kedua tangannya dapat saling menggenggam. Prinsip yang sama berlaku untuk split saat Anda merasakan nyeri saat meregangkan kaki. Tahan posisi tersebut selama beberapa saat, lalu lanjutkan setelah Anda terbiasa. Maka, Yuan Ye berlatih 5 gerakan terakhir selama 5 hari berturut-turut. Selain latihan yang penting, ia mencurahkan seluruh waktunya untuk 5 gerakan ini. Ia tahu betul bahwa jika ia tidak menguasai 5 gerakan ini, akan sangat sulit baginya untuk berkembang lebih lanjut. Kerja keras Yuan Ye telah membuahkan hasil yang luar biasa. Tongkat kayu di tangannya kini telah dipersingkat menjadi 50 cm, dan meskipun ia masih kesulitan dengan split, ia kini pada dasarnya dapat melakukannya dengan benar. Latihan peregangan dalam senam militer dasar membuatnya merasa jauh lebih ringan dan lebih fleksibel di semua persendiannya, yang membuatnya senang. Setelah menyelesaikan latihannya, Yuan Ye menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya, lalu duduk di kursi, mengeluarkan lembaran logam, dan mulai memainkannya. Meskipun ia tidak mengerti apa isinya, ia sangat tertarik dengan bahan lembaran logam itu. Logam itu belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sangat ringan dan kuat, serta dapat ditekuk sesuka hati tanpa meninggalkan lipatan. Tepat saat ia hendak meregangkannya dengan kedua tangan, lembaran logam itu dengan cepat kembali ke keadaan datar dan halusnya. Setelah mengutak-atik halaman logam itu sebentar, Yuan Ye dengan hati-hati memasukkannya kembali ke saku dalamnya. Lalu, sambil mengelus dagunya dengan satu tangan, alisnya sedikit berkerut saat ia teringat pemilik bengkel itu. Akhir-akhir ini, bos jarang sekali datang ke bengkel sehingga hampir tidak pernah datang kunjungan terakhirnya 4 hari yang lalu. Ia juga memperhatikan satu detail ketika bos batuk, ia selalu meletakkan sapu tangan di bawahnya. Setelah batuk, ia mengepalkan sapu tangan erat-erat lalu memasukkannya ke dalam saku. Tindakannya ini saja sudah memberi Yuan Ye firasat buruk. Mengalihkan pandangan ke ujung meja, ada sebuah kotak musik yang agak usang. Benda ini bukan milik Yuan Ye, ia tidak punya waktu untuk mengutak-atiknya. Itu adalah sesuatu yang diminta bos untuk kuperbaiki beberapa hari yang lalu. Struktur kotak musik kuno ini tidak terlalu rumit dan sangat mudah diperbaiki, sehingga Yuan Ye langsung memperbaikinya di hari pertama ia mengambil alih. Sayangnya, ia tidak pernah sempat menyerahkannya langsung kepada bosnya. Ia meraih kotak musik di depannya, memutarnya beberapa kali, dan lagu militer Angkatan Udara Federasi Dunia pun terdengar. Di dalamnya, terdapat beberapa model jet tempur kecil yang bergerak sangat sederhana. Yuan Ye juga mendengar sang bos berkata bahwa semasa mudanya, ia adalah seorang pilot. Meskipun ia selalu kurang dikenal, ia menyukai sensasi berada di angkasa. Setelah pensiun dari militer, sang bos membuka bengkel ini, yang telah ia jalankan selama puluhan tahun. Yuan Ye menatap kosong ke arah kotak musik, pikirannya melayang kembali ke saat pertama kali ia bertemu pemiliknya. Hari gajian telah tiba, seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi para karyawan bengkel. Namun, tak seorang pun merasa bahagia. Mereka semua seperti terong layu, sibuk bekerja tanpa suara. Sejak bos terakhir kali muncul, semuanya jadi begini. Bos jarang datang, dan gajinya terlambat beberapa hari pun tak masalah. Yang mereka khawatirkan adalah kesehatan bos. Sekarang, orang bodoh pun bisa tahu kalau bosnya sakit parah. Yuan Ye menundukkan kepalanya dan sibuk bekerja di bengkel. Efisiensinya tetap terjaga. Meskipun tidak ada fluktuasi yang terlihat di permukaan, ia akan melirik kotak logamnya yang pecah di setiap jeda pekerjaannya. Di dalamnya terdapat kotak musik. Saya harap bos akan datang hari ini, gumam Yuan Ye lirih, sambil terus merakit bagian-bagian itu dengan mudah, sementara kenangan di dalam hatinya terbuka bagai jendela kecil. Seorang anak laki-laki yang babak belur dan memar terhuyung-huyung di tengah malam yang dingin dan menggigit. Ia belum makan selama 3 hari, dan luka-lukanya yang bengkak mulai terinfeksi. Akhirnya, kelelahan, ia ambruk di pintu masuk sebuah bengkel. Kepingan salju jatuh di luka-lukanya yang bernanah, bagaikan pisau-pisau kecil yang mengiris tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dalam penglihatan yang samar-samar, ia melihat seorang lelaki tua bertubuh besar, berambut putih, dan berwajah sangat baik muncul di hadapannya. Semangkuk ramen panas menyelamatkan hidupnya, dan lelaki tua yang tersenyum itu masih duduk di hadapannya. Akhirnya, lelaki tua itu menerimanya dan membiarkannya bekerja di bengkel. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dia itu adalah Yuan Ye, yang kini telah menjadi tukang reparasi yang sangat handal. Ketekunan dan kerja keras adalah 2 senjata ajaib untuk perkembangannya. Hari sudah hampir senja, dan sinar matahari yang lembut memancarkan sinar terakhirnya di cakrawala. Para karyawan bengkel mulai mengemasi barang-barang mereka, bersiap pulang setelah bekerja. Tepat saat itu, seorang wanita berusia hampir 40 tahun masuk ke bengkel. Ia mengenakan setelan bisnis abu-abu muda, kacamata berbingkai hitam, dan rambutnya disanggul tinggi. Ia tampak agak lesu. Setelah dia masuk,
Dia tentu saja duduk di kursi tempat bos biasanya duduk, lalu membuka tas tangannya dan meletakkan tumpukan koin bintang di atas meja. Pembayaran, kata wanita itu dengan santai, lalu mengambil formulir di tangannya dan melihatnya dengan saksama. Para karyawan bengkel menatapnya. Mereka semua mengenal wanita di depan mereka. Namanya Sujie, dan dia adalah putri bungsu sang bos. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa sang bos biasanya membayar gajinya sendiri. Mengapa kali ini dia yang membayarnya? Kerumunan itu bertukar pandang dengan bingung dan mulai berbisik-bisik di antara mereka. Yuan Ye, yang berada di pojok, tidak bersuara. Sebaliknya, ia mengamati Su Ying dengan saksama. Wajahnya tampak lesu dan kulitnya sangat pucat. Melihat lebih jauh ke bawah, jantung Yuan Ye tiba-tiba berdebar kencang karena ia menemukan sekuntum bunga putih kecil di dada Su Ying. Meskipun tidak terlalu terlihat di balik setelan bisnis abu-abu putihnya, tatapan Yuan Ye biasanya tidak tajam, jadi ia segera memusatkan perhatiannya pada bunga itu. Mungkinkah? Tangan Yuan Ye sedikit gemetar, giginya mengatupkan bibir bawahnya, dan wajahnya langsung memucat. Karyawan lain tampaknya juga menyadari sedikit tentang Su Ying, dan celoteh mereka berangsur-angsur mereda, ruangan yang tadinya berisik langsung menjadi sunyi. Su Ying tidak peduli dengan perubahan yang terjadi di ruangan itu. Setelah selesai merapikan formulir, ia mulai memanggil nama-nama karyawan satu persatu. Para karyawan yang menerima gaji tidak pergi seperti biasa, melainkan menunggu di pinggir lapangan. Mereka sangat ingin tahu apa yang terjadi pada bos mereka. Yuan Ye adalah orang terakhir yang dipanggil. Su Ying tanpa sadar menatapnya, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke formulir gajimu bulan ini 11.000 koin bintang, ditambah bonus 5.000. Namun, ayahku bilang kau sedang kesulitan, jadi dia memintaku memberimu lebih. Sambil berbicara, Su Ying meletakkan dua tumpukan koin bintang terakhir di depan Yuan Ye ini 20.000. Ambil semuanya. Mengapa bos tidak ada di sini? Yuan Ye bertanya dengan hati-hati. Ayahku meninggal kemarin, kata Su Ying, sedikit kesedihan terpancar di matanya. Mendengar berita ini, emosi Yuan Ye tidak banyak berubah, tetapi giginya tampak menggigit begitu keras hingga hampir berdarah. Setelah beberapa lama, Yuan Ye akhirnya berbicara. Ia membungkuk seperti mesin, mengeluarkan kotak musik dari kotak logam yang rusak, dan menyerahkannya kepada Su Ying. Bos meminta saya untuk memperbaikinya. Sekarang sudah diperbaiki. Simpan saja. Su Ying melirik kotak musik itu, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Sesampainya di pintu masuk, Su Ying berhenti sejenak, menatap bengkel, menyeka air mata di sudut matanya dengan jari tengah, lalu berkata kepada yang lain, bengkel ini akan dipindahkan dalam beberapa hari, jadi kalian tidak perlu datang ke sini lagi untuk bekerja. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan masuk ke dalam mobil Maik yang agak usang. Ia berlari hampir sepanjang jalan kembali ke kediamannya. Terengah-engah, ia berlutut di tanah, napasnya berat, keringat bercucuran di hidungnya. Ia mendapat firasat buruk dari tindakan kecil pemilik bengkel itu, dan ia tidak menyangka pemilik itu akan mengambil langkah terakhirnya secepat ini, yang membuatnya bersedih hati cukup lama. Beberapa tahun kehidupan yang damai telah membuatnya agak asing dengan kematian. Meninggalnya pemilik bengkel sangat memengaruhi Yuan Ye, dan dia sendiri tidak dapat menjelaskan seperti apa keterkejutannya. Ia berlatih mati-matian, berlatih senam militer dasar yang dipelajarinya dari Zhang Zinan, dan melatih kecepatan tangannya. Kali ini, latihannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Latihan tanpa henti siang dan malam membuatnya benar-benar lupa waktu. Ia kelelahan setiap hari, tetapi ia tak pernah berhenti, dan ia menjadi semakin kejam. Biasanya, saat ia melakukan senam militer, ia akan berhenti sejenak ketika merasa sakit, tetapi kali ini tidak. Ia hampir bisa langsung meluruskan kakinya saat melakukan split, dan rasa sakit itu membuat wajahnya berkerut, tetapi ia tetap tidak berhenti. Hal yang sama berlaku untuk ayunan raksasa. Itu adalah semacam latihan yang melelahkan, seperti menyiksa diri sendiri. Dia tak ingin punya waktu luang. Dia takut-takut memikirkan bosnya, takut memikirkan masa lalu. Dia perlu menyibukkan diri. Selain membeli makanan, ia jarang keluar rumah. Ia melatih kecepatan tangannya setiap hari dan berlatih senam militer tanpa henti. Meskipun ia baru di tingkat pemula, Yuan Ye tetap merasa sangat lelah. Ia sering merasa pegal-pegal di sekujur tubuh, dan terkadang bahkan merasa tulang-tulangnya hampir patah, tetapi ia tetap tidak berhenti. Dia berpikir mungkin rasa sakit itu dapat membuatnya melupakan kesedihannya untuk sementara. Saat Yuan Ye berlatih keras, sebuah peristiwa besar terjadi di kota Aya. Pengumuman mendadak oleh Divisi Tempur Udara Bisman tentang kunjungan pertukaran dengan Akademi Tempur Udara Aya menjadi kejutan besar di kota kecil Aya. Di tingkat manakah Divisi Tempur Udara Bisman berada di kota Aya, dan bahkan di seluruh federasi, mereka terkenal dan memiliki reputasi yang hebat. Meskipun Divisi Tempur Udara Bisman mungkin bukan angkatan bersenjata terkuat di Federasi Dunia, kekuatan mereka cukup untuk membuat mereka bangga di antara semua distrik penguasa federasi.
Distrik-distrik pemerintahan merupakan sistem manajemen federasi. Seluruh federasi terdiri dari wilayah inti yang diperintah langsung dan 29 distrik pemerintahan. Setiap distrik pemerintahan memiliki tingkat militer dan ekonomi yang berbeda, dan setiap distrik pemerintahan memiliki hukum, budaya, dan bahkan militer yang independen. Meskipun berada di bawah yurisdiksi federasi, mereka juga memiliki aspek yang relatif independen dan biasanya tidak berada di bawah kendali federasi. Distrik Bisman adalah salah satu distrik terkuat di antara semua distrik, dan sumber kekuatannya adalah Divisi Tempur Udara Bisman. Divisi ini merupakan simbol kekuatan militer distrik Bisman. Meskipun masih disebut divisi, kekuatan pasukannya telah lama melampaui divisi. Selain itu, Divisi Tempur Udara Bisman memiliki sistem independen untuk memilih dan melatih pilot, dan banyak anak berbakat sering dipilih untuk bergabung dengan Divisi Tempur Udara untuk pelatihan lebih lanjut. Kabar kedatangan Divisi Tempur Udara Bisman telah mendorong Akademi Tempur Udara Aya ke jenjang yang lebih tinggi. Dari yang tadinya kurang dikenal di federasi, kini mulai menarik perhatian, terutama di kalangan siswanya, yang kini melangkah dengan tegap dan penuh semangat. Perubahan ini tidaklah mengejutkan. Kota Aya, yang terletak di Pelrat, termasuk dalam distrik pemerintahan Max, sebuah distrik pemerintahan yang biasa saja dan bahkan agak lemah, tak tertandingi oleh distrik pemerintahan Bisman yang kuat. Untuk sementara waktu, tak hanya seluruh Akademi Tempur Udara Aya, bahkan seluruh kota Aya pun heboh. Tujuan kunjungan Divisi Tempur Udara Bisman ke Aya menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di kalangan siswa dan warga. Divisi Tempur Udara Bisman, yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang dipuja dan dikagumi dari jauh, kini benar-benar datang ke kota Aya, sesuatu yang sulit dipercaya oleh banyak warga. Meskipun hanya sebagian kecil dari Divisi Tempur Udara Bisman yang datang kali ini. Kota Aya tampak bersih dan rapi dalam semalam. Tak ada lagi sampah atau anak-anak tunawisma di jalanan. Petugas polisi berjaga di mana-mana, menjaga ketertiban umum. Wali kota secara pribadi memerintahkan agar keamanan kota tetap terkendali hingga kedatangan Divisi Tempur Udara Bisman, meskipun Divisi Tempur Udara Bisman baru akan tiba 2 bulan lagi. Siapa yang akan ada di bab 15? Yuan Ye tentu saja tidak menyadari hal-hal ini, ia sudah lama tidak keluar rumah. Tapi kalaupun ia tahu, ia mungkin tidak akan berpikir itu ada hubungannya dengan dirinya. Dia berlatih senam militer dan kecepatan tangan setiap hari seperti biasa. Dia tidak tahu mengapa dia seperti ini, dia juga tidak ingin tahu, dia hanya tampak tidak mau berhenti. Di bawah praktik yang agak menyiksa diri ini, kemajuannya juga pesat. Meskipun saya masih agak canggung dengan senam militer dasar, pada dasarnya saya dapat menyelesaikan ke-10 item tersebut, dan kecepatan tangan saya meningkat hingga 13 kali per detik. Periode waktu ini terasa seperti mimpi, terasa sangat panjang sekaligus sangat singkat dalam benak Yuan Ye. Ketika tiba-tiba terbangun dari mimpinya, ia merasa agak asing dengan dirinya sendiri. Sekarang saya merasa penuh energi, tubuh saya begitu ringan sehingga saya merasa seperti bisa melayang jika saya tidak berhati-hati, dan jari-jari saya tampak jauh lebih lincah. Yang paling luar biasa baginya adalah tubuhnya menjadi sefleksibel gadis kecil, kakinya dapat berdiri tegak, dan ketika ia membungkuk, wajahnya dapat dengan mudah menyentuh lututnya. Yuan Ye ambruk di tempat tidur, menatap langit-langit seperti sebelumnya. Ia melirik kotak musik di sampingnya, lalu memutarnya beberapa kali dengan santai, dan alunan musik yang indah pun mulai mengalun. Setelah sekian lama berada dalam kegilaan, pikirannya agak jernih, dan ia mampu berpikir kembali. Tentu saja, mustahil ia memikirkan hal-hal seperti makna hidup itu terlalu tidak realistis baginya. Meninggalnya pemilik bengkel itu memberikan dampak yang besar padanya, tetapi orang mati ya mati, dan yang hidup harus terus hidup. Hidup itu nyata, dan juga kejam. Mengambil foto ibunya, Yuan Ye menatapnya lama. Suasana hatinya pun membaik. Keinginannya belum terpenuhi, dan sekarang bukan saatnya untuk berkecil hati. Meninggalnya pemilik bengkel bukan hanya kepergian seseorang yang peduli padanya, tetapi juga berarti ia harus mencari pekerjaan baru yang stabil. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Yuan Ye. Meskipun ia sangat memahami teknologi perbaikan mobil Maik, ia tidak memiliki sertifikat kualifikasi yang relevan. Banyak bengkel besar akan memeriksa hal ini terlebih dahulu saat wawancara. Jika Anda tidak memilikinya, maaf, mereka akan menolak lamaran Anda dengan sopan. Klek, buk-buk, suara benda jatuh ke tanah dan langkah kaki ringan terdengar dari luar. Karena mereka sangat dekat, Yuan Ye mendengarnya dengan sangat jelas. Yuan Ye tiba-tiba duduk, matanya mulai waspada. Dia tinggal di tempat terpencil dan hanya mengenal sedikit orang. Tak akan ada yang datang ke sini. Siapakah dia? Tak lama kemudian Yuan Ye melompat turun dari pintu dan langsung menuju ke pintu. Saat membuka pintu, cahaya yang menyilaukan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, akibat terkurung di dalam ruangan dalam waktu lama. Namun, Yuan Ye tidak mempedulikannya dan langsung keluar untuk mengamati sekelilingnya. Hasilnya, mereka hanya melihat satu sosok yang memanjat tembok. Yuan Ye tidak mengejar mereka,
karena sudah terlambat. Ia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berjalan mengelilingi rumah untuk melihat apakah ada petunjuk. Benar saja, Yuan Ye menemukan sebuah lencana seukuran kancing di sudut luar rumah. Ia memegangnya, dan dilihat dari rasanya, lencana itu sepertinya terbuat dari emas murni. Siapakah orangnya? Yuan Ye bertanya-tanya. Maling. Mengenakan lencana emas murni untuk mencuri barang-barang di daerah kumuh, pencuri itu sangat buta. Musuh. Yuan Ye yakin dia tidak menyinggung siapapun, dan kalaupun dia menyinggung, mereka semua sangat miskin sampai-sampai mereka hampir kencing darah. Bagaimana mungkin mereka memakai lencana emas murni? Setelah mengamati lencana emas murni itu lebih dekat, saya melihat bahwa lencana itu diukir dengan seekor elang bersayap 4, yang tampak aneh dan menarik perhatian. Dengan pertanyaan ini, Yuan Ye kembali ke kamarnya. Setelah berpikir sejenak, ia masih belum menemukan jawabannya. Jadi ia berhenti memikirkannya dan dengan santai memasukkan lencana itu ke sakunya. Lagi pula, ia menganggap dirinya anak yang malang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Siapa yang akan peduli padanya? Mungkin orang itu datang ke tempat yang salah. Setelah makan siang sederhana, Yuan Ye merapikan dirinya sedikit dan meninggalkan rumah dengan kotak logamnya yang rusak. Pencarian kerja harus ditunda dan ditunda untuk sementara waktu. Setelah beberapa hari tertunda, Yuan Ye berencana pergi ke rumah majikannya untuk melihat apakah ada bagian yang perlu diperbaiki. Lagi pula, hidup harus terus berjalan, dan hidup dari tabungan bukanlah sifat Yuan Ye. Ketika Yuan Ye tiba di toko Xiao San, dia melihatnya duduk di kursi logam, kepalanya terkulai, tampak lesu. San ada apa? Yuan Ye datang ke sisinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat Yuan Ye muncul di hadapannya, Xiao San mendesah seolah-olah ia telah melihat seorang kerabat. Kak Xiao Ye, toko kecilku harus tutup. Mencari nafkah tahun ini sungguh sangat sulit. Mendengar ini, Yuan Ye tahu bahwa Xiao Sanshi kemungkinan besar mengalami kesulitan atau mengalami ketidakadilan. Ia menarik kursi dan duduk, lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Pemilik toko ini tidak berencana untuk menyewakannya lagi kepadaku kecuali aku membayar lebih banyak uang, desah Xiao San. Berapa lagi? Tanya Yuan Ye penasaran. Tambahan 10.000 koin bintang per bulan berarti kalau aku mau terus menyewa, aku harus membayar setidaknya 15.000 koin bintang per bulan. Bagaimana mungkin orang bisa hidup seperti ini? Berapa penghasilanku dalam sebulan? Tanya wanita itu sinis. Tambahan 10.000 kok bisa sebanyak itu? Yuan Ye agak terkejut. Menggandakan sewa adalah hal yang langka di kota Aya. Ini semua gara-gara Bisman orang menyebalkan itu datang. Sekarang semua barang di kota Aya banyak peminatnya. Bukan cuma barang, harga rumah pun naik berkali-kali lipat. Dunia ini memang nggak memungkinkan kita, orang miskin, untuk hidup, lanjut Xiao San sinis. Bisman yang kau sebutkan, mungkinkah itu divisi tempur udara Bisman? Tanya Yuan Ye. Yuan Ye tentu pernah mendengar nama bergengsi divisi tempur udara Bisman, tapi ia tidak tahu banyak tentangnya. Ya, kabar dia akan masuk Akademi Angkatan Udara Aya sudah tersebar ke seluruh kota. Kok kamu nggak tahu? Xiao San menatap Yuan Ye dengan tatapan aneh. Divisi tempur udara Bisman akan datang ke Akademi Angkatan Udara Aya. Yuan Ye masih mencerna berita ini. Akademi Angkatan Udara Aya adalah tempat yang sangat sakral di benak Yuan Ye. Namun, jika ditempatkan di samping divisi tempur udara Bisman, tak seorang pun akan menyadari keberadaannya. Divisi tempur udara Bisman, dan beberapa divisi tempur udara lain dengan kekuatan yang sebanding, bagaikan makhluk mitos di mata orang biasa. Berkat keberadaan mereka, Federasi Dunia berdiri dengan gagah di seluruh galaksi. Beberapa tahun yang lalu, seorang mahasiswa dari jurusan desain jet tempur Akademi Angkatan Udara Aya terpilih untuk bergabung dengan divisi pesawat tempur Roland, yang kekuatannya setara dengan divisi pesawat tempur Bisman. Hal ini menimbulkan kehebohan di kota Aya. Tentu saja, mahasiswa ini adalah mahasiswa desain jet tempur. Seandainya ia seorang pilot sungguhan, wali kota mungkin akan bertemu langsung dengannya. Di Federasi Dunia, terdapat 7 divisi tempur udara utama yang setara dengan divisi tempur udara Bisman, dan pasukan mereka mencakup 2/3 kekuatan federasi. Ketujuh divisi tempur udara ini memiliki sistem lengkapnya sendiri, mulai dari desain dan manufaktur pesawat hingga pilot, dan masing-masing divisi tempur udara memiliki karakteristik uniknya sendiri. Ketujuh divisi tempur udara tersebut memiliki sistem seleksi yang sangat ketat, terutama untuk pilot. Seringkali, pilot yang berprestasi di wilayah lain bahkan tidak bisa menyentuh jet tempur ketika mereka bergabung dengan ketujuh divisi tempur udara tersebut. Hei, apa pendapatmu tentang kunjungan pertukaran divisi tempur udara Bisman? Tanya Xiao San tiba-tiba. Biarkan mereka datang, kata Yuan Ye santai, tetapi dalam hati ia menggerutu. Bagi orang kaya, bisa melihat langsung divisi tempur udara Bisman tentu saja merupakan hal yang luar biasa, tetapi bagi orang miskin seperti mereka, itu sama sekali bukan hal yang baik. Melonjaknya harga berarti biaya hidup akan meningkat secara signifikan. Melihat Yuan Ye tidak tertarik dengan topik itu,
Xiao San segera mengganti pokok bahasan, katanya, ngomong-ngomong, bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Bos meninggal, bengkelnya tutup, dan sekarang aku menganggur. Yuan Ye mengatakannya dengan nada sedih. Kemudian, ruangan itu hening sejenak, seolah sedang berduka. Sang nyonya rumah pernah bertemu pria tua gemuk itu sebelumnya dan memiliki kesan yang sangat baik tentangnya. Sekitar 5 menit kemudian, wanita itu tiba-tiba berseru, Dengan suara melengking, membuat Yuan Ye terkejut hingga ia terlonjak. Apa yang sedang kamu lakukan? Saudara Xiao Ye, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu bersama? Mata Xiao San berbinar-binar, kesuraman yang sebelumnya menyelimuti dirinya lenyap sepenuhnya. Kemitraan, ya, lihat, kamu juga kehilangan pekerjaan, dan aku juga tidak bisa membuka tokoku. Bukankah ini kesempatan bagus bagi kita untuk bermitra? Kata wanita itu bersemangat. Berbeda dengan wanita simpanannya, Yuan Ye tidak bertindak impulsif. Malah, ia sedikit mengernyit, seolah berpikir kemitraan apa yang bisa kita lakukan sebagai mitra. Ini Xiao San mencubit dagunya dan berpikir sejenak, matanya bergerak-gerak. Setelah beberapa saat, Xiao San menjentikkan jarinya ke Xiao Ye, bagaimana kalau kita naik bus jarak jauh bersama? Transportasi penumpang jarak jauh. Yuan Ye tampak tidak percaya. Xiao San mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Benar, transportasi penumpang jarak jauh. Secercah fanatisme terpancar di mata Xiao San. Saya kenal seorang manajer perusahaan transportasi penumpang, dan saya yakin mendapatkan izin transportasi penumpang dari perusahaan itu tidak akan menjadi masalah. Soal kendaraan maik penumpang. Xiao San berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan melanjutkan, selama bertahun-tahun, saya telah menabung sekitar 120.000 yuan bintang, dan saya yakin membeli kendaraan maik penumpang bekas seharusnya tidak menjadi masalah. Kereta maglev penumpang, aku belum pernah naik kereta seperti itu, dan Yuan Ye tak melanjutkan kalimatnya. Apa yang dipikirkannya jelas berisiko. Jika terjadi kesalahan, ia bisa kehilangan segalanya. Namun, ketika melihat tatapan mata Xiao San yang membara, ia tak ingin membuatnya patah semangat. Saudara Xiao Ye, aku tahu apa yang kau pikirkan. Zaman sekarang, bagaimana orang miskin seperti kita bisa mengubah hidup tanpa mengambil risiko? Percayalah, kita bisa. Hei, apa yang kau ragukan? Ayo kita lakukan bersama. Kau hanya perlu menyetir, aku akan mengurus semuanya. Tidakkah kau ingin mewujudkan keinginanmu secepat mungkin? Mata Xiao San dipenuhi dengan semangat. Keduanya saling berpandangan cukup lama, ragu sejenak, lalu Yuan Ye mengangguk. Baiklah, mari kita coba. Benar sekali. Melihat Yuan Ye mengangguk, Xiao San bersorak kegirangan. Melihat ekspresi gembira sang majikan, senyum santai muncul di wajah Yuan Ye. Setelah beberapa saat, Xiao San, setelah tersadar kembali, segera mengambil selembar kertas putih dan menuliskan beberapa kata dengan gaya miring. Harga terendah di kota ini untuk semua jenis alat uji, termasuk suku cadang bekas. Kemudian ia berjalan ke pintu dan menempelkannya ke dinding logam. Sebuah iklan dipasang di pintu masuk, jadi mereka berdua mulai membuat rencana. 120.000 koin bintang yang telah ditabung Xiao San, ditambah biaya penjualan peralatannya, paling banyak berjumlah 150.000 koin bintang. Jumlah ini memang tidak banyak untuk transportasi penumpang jarak jauh. Setelah dikurangi biaya pengurusan izin, iklan, dan pemeliharaan, hanya tersisa 100.000 koin bintang. Jelas tidak realistis menghabiskan 100.000 koin bintang untuk membeli kendaraan maik penumpang yang layak. Jadi Yuan Ye hanya mengambil sebagian tabungannya dan mengumpulkan 200.000 koin bintang. 200.000 koin bintang seharusnya cukup jika semuanya tetap sederhana pada tahap awal. Keduanya menghabiskan sepanjang sore mendiskusikan masalah tersebut dan memperbaiki bagian-bagian apapun yang dapat mereka temukan, dengan harapan dapat menjualnya dengan harga berapapun yang mereka mampu. Setelah menyelesaikan semua itu, toko kecil Xiao San hampir kosong, hanya ada mobil maik rusak yang masih tergeletak di sudut. Sang nyonya melirik mobil butut itu dan sekali lagi memasang ekspresi sedih. Lupakan saja, siapapun yang menginginkannya boleh memilikinya. Apakah ini mobil yang kamu sebutkan, yang kamu beli seharga 20.000 koin bintang? Yuan Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyonya itu tampak sedih, seolah teringat sesuatu yang menyakitkan, lalu mengangguk dalam diam. Penasaran, Yuan Ye mendekati kedua mobil bobrok itu dan mengamatinya dengan saksama. Mobil-mobil itu berwarna merah terang dengan lis hitam di tepinya, membuatnya tampak biasa saja. Kau yakin tidak menginginkannya? Tanya Yuan Ye sambil menoleh. Nyonya itu mengangguk lagi. Melihatnya mengangguk, Yuan Ye segera mengambil peralatannya dan mulai membongkar mobil, layaknya seorang polisi yang sedang menyelidiki mobil maik milik seorang pengedar narkoba. Setiap bagian dibongkar hingga detail terkecil. Jok kain kasarnya juga dibelah Yuan Ye dengan pisau. Berbagai perangkat transmisi dan serpihan partikel juga dibongkar hingga tak bisa dibongkar lagi. Yuan Ye tidak melewatkan satu celah pun di dalam mobil. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah ada rahasia tersembunyi lainnya di dalam mobil itu. Namun,
Ia kecewa karena selain buku catatan usang dan halaman-halaman logamnya, mobil itu sudah sangat bobrok dan tidak ada barang berharga di dalamnya. Hanya 1 jam kemudian, mobil Maik yang rusak itu sama sekali tidak dapat dikenali lagi, dengan bagian-bagian besar dan kecil berserakan di seluruh tanah, hanya menyisakan kerangka yang sama sekali tidak dapat dikenali lagi, dan bahkan catnya telah dikerok oleh Yuan Ye. Melihat kondisi mobil Maik di depannya yang menyedihkan, Xiao San tidak menunjukkan tanda-tanda sakit hati. Sebaliknya, ia merasa sangat puas. Ia kemudian menendang rangka mobil Maik itu 2 kali, seolah-olah sedang melampiaskan rasa frustrasi dan dendamnya atas hilangnya 20.000 koin bintang. Yuan Ye, yang berdiri di samping, tampak sedikit kecewa. Ia kini 100% yakin bahwa tidak ada barang berharga di dalam mobil Maik itu kecuali buku catatan usang dan halaman-halaman logamnya. Selain komponen yang sudah ada, apakah ada komponen lain di mobil aslinya? Yuan Ye bertanya pada Xiao San, masih agak enggan menyerah. Xiao San menggaruk kepalanya, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Aku hanya membongkar kasar mobil rusak ini sekali, lalu memasangnya kembali. Selain beberapa lembar kertas, aku tidak menyentuh apapun. Kalau ada yang lain, mungkin hanya ini. Xiao San dengan santai mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan melemparkannya ke Yuan Ye. Ini kunci mobil untuk mobil rusak ini. Kau boleh mengambilnya jika kau mau, atau membuangnya jika kau tidak tertarik. Yuan Ye memandangi kunci mobil di tangannya. Kuncinya terbuat dari kristal tipis, sebiasa mungkin. Liontin kuncinya pun biasa saja. Sepotong giok panjang diikatkan pada tali merah kotor. Satu sisinya diukir dengan kepala kuda, dan sisi lainnya diukir dengan sepasang sayap. Yuan Ye tidak tahu kualitas giok itu, tetapi dilihat dari penampilannya, kualitasnya memang tidak bagus. Melihat kunci mobil yang biasa-biasa saja itu, Yuan Ye tidak membuangnya. Ia malah memasukkannya ke dalam saku dengan santai, hanya untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Setelah 1 jam membereskan, Yuan Ye dan Xiao San membuang bangkai mobil yang rusak secara bertahap, mengambil barang-barang yang perlu dibawa, lalu meninggalkan toko. Saat ia memperhatikan pintu toko perlahan menutup, raut wajah Xiao San yang melankolis melintas. Toko ini mewakili kerja kerasnya selama bertahun-tahun, tetapi ia segera pulih, karena ia akan memulai babak baru dalam hidupnya bersama Yuan Ye. Keesokan paginya, Xiao San tiba di kediaman Yuan Ye dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia telah menghabiskan sepanjang malam merencanakan investasi 200.000 yuan. Jadi apa kau sudah punya rencana? Yuan Ye menepis rencana Xiao San dan bertanya. Setelah beberapa kali membasuh wajahnya dengan air dingin, Xiao San akhirnya berkata, tidak apa-apa. Faktor yang paling tidak pasti dalam hal ini adalah harga kereta maglev penumpang. Kita harus beruntung untuk menemukan kereta bekas yang bagus. Kalau beruntung, kita bisa menemukan yang bagus dengan harga murah. Kalau Xiao San tidak melanjutkan karena ia kembali memikirkan kereta tua yang rusak itu. Jadi, bukankah sebaiknya kita selesaikan masalah kereta maglev penumpang dulu? Tanya Yuan Ye sambil duduk di tepi tempat tidur. Benar, nyonya itu menyeka wajahnya dengan handuk, lalu ambruk ke tempat tidur Yuan Ye yang pang camping dan berkata. Dealer mobil di kota Aya terletak di belakang Akademi Tempur Udara Aya. Di dalamnya, terdapat deretan mobil Maik yang memukau, membuat mata sulit berpaling. Para wanita cantik berpose dengan berbagai cara di depan dan di belakang mobil, menciptakan pemandangan yang dipenuhi mobil mewah dan wanita cantik. Setelah sarapan sederhana, Yuan Ye dan Xiao San datang ke sini untuk berjalan-jalan. Saat itu, mereka berdua seperti dua orang desa, melihat-lihat dan menemukan semuanya begitu baru. Meskipun karya mereka sebelumnya berkaitan dengan mobil Maik, dampak visual dari begitu banyak mobil Maik cantik yang ditampilkan bersama-sama masih cukup signifikan. Tentu saja, mereka berdua tidak berniat membeli mobil di sini. Mobil-mobil Maik di sini, yang harganya jutaan, hanya untuk mereka kagumi dari jauh. Tujuan mereka adalah pasar mobil Maik bekas, yang letaknya persis di seberang jalan dari dealer mobil. Pasar mobil bekas sama sekali tidak seperti dealer mobil yang mewah. Berantakan dan penuh dengan onderdil rusak di mana-mana, dan udaranya dipenuhi bau berbagai oli mesin yang bercampur. Orang-orang di sekitar mobil itu bukan lagi wanita muda yang anggun, melainkan sekelompok pria paruh baya berkulit gelap. Keduanya cukup lama berkecimpung di pasar mobil bekas. Kebanyakan mobil di sana adalah mobil Maik kuno yang sudah mendekati akhir masa pakainya. Yuan Ye bahkan melihat sebuah mobil beroda bermotor di sudut yang tersembunyi. Saat ini, mobil itu benar-benar bisa disebut barang antik. Di sekitar kendaraan beroda itu, sejumlah pelanggan telah berkumpul, kebanyakan berpakaian rapi dan jelas-jelas kaya. Mereka tertarik dengan kendaraan itu dan kemungkinan besar berencana untuk mengoleksinya. Yuan Ye dan selingkuhannya tidak berminat mengoleksi barang, jadi mereka mengabaikan topik itu begitu saja. Hah, lihat ke sana. Saudari ketiga itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan menunjuk ke kanan depan. Ada apa? Tanya Yuan Ye penasaran, mengikuti arah yang ditunjuk Xiao San.
Ia melihat sebuah mobil penumpang Maik berwarna biru muda terparkir di sebuah gudang penjualan, dan di sebelahnya berdiri seorang pria parubaya berusia 50-an, mengenakan jaket abu-abu dan tampak sangat rapi. Jadi bas penumpang Maik itu lumayan bagus, ya, tanya Xiao San penuh minat. Yuan Ye dengan saksama memeriksa bas Maik penumpang tersebut. Bodinya berbentuk peluru, dan bentuknya agak mirip lumba-lumba. Terdapat juga beberapa sayap penyeimbang pendek di kedua sisi bas. Dilihat dari kondisi perawatannya, bas itu sekitar 80% baru. Sepertinya kita tidak mampu membelinya. Yuan Ye ragu sejenak sebelum berkata. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun dengan bas Maik, Yuan Ye dapat menyimpulkan bahwa harga bas Maik penumpang ini setidaknya 700.000 yuan, dan bas bekas setidaknya 300.000 yuan. Mereka hanya punya uang 200.000 yuan, dan mereka bahkan tidak bisa menggunakan semua uang itu untuk membeli bas Maik. Oh, apa yang kau takutkan? Tak ada salahnya bertanya, kata Xiao San sambil menarik lengan Yuan Ye dan berjalan menuju mobil Maik itu. Paman, mobil ini mau dijual. Setelah bertahun-tahun berpengalaman, Xiao San telah menjadi operator yang cukup lihai. Begitu mendekati pemilik mobil, ia memasang senyum memuja. Pria parubaya itu menggerutu dengan wajah dingin, ekspresinya sama sekali tidak ramah. Berapa harga mobil ini? Tanya wanita itu ragu-ragu, pura-pura ragu. 200.000, jawab pria parubaya itu, nadanya masih jauh dari kata ramah. Mendengar harganya, Xiao San dan Yuan Ye saling pandang. Harganya sangat murah, itulah pikiran pertama mereka. Mobil ini, nyonya itu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi hanya menggosok-gosokkan kedua tangannya, tampak bingung. Pria parubaya itu tampaknya telah menebak apa yang dipikirkannya. Ia dengan santai menekan tombol pada kendaraan penumpang Maik itu, dan kap mesinnya pun terbuka. Ekspresi dinginnya dipenuhi dengan keyakinan yang tak tertandingi. Melihat interior kendaraan Maik penumpang, mata Yuan Ye langsung berbinar. Mesin dan komponen lainnya benar-benar baru, hampir seperti baru. Pria parubaya ini tampaknya seorang penggemar mobil. Tapi mengapa ia mau menjual kendaraan sebagus itu? Xiao San melirik Yuan Ye lagi. Meskipun hati Yuan Ye sedang kacau, ekspresinya tidak banyak berubah. Meskipun ia hanya tahu sedikit tentang negosiasi bisnis, ia mengerti bahwa jika ia menunjukkan ekspresi tertarik yang besar sekarang, akan sangat merugikan untuk tawar-menawar nanti. Hehe, nyonya itu kembali menatap pria parubaya itu, senyumnya semakin memikat. Mobil ini benar-benar hebat. Nyonya itu sangat lihai dalam bernegosiasi bisnis. Ia pertama-tama menegaskan barang-barang pihak lain dan juga menunjukkan ketulusan hatinya, memberikan kesan yang baik kepada pihak lain, yang sangat penting. Tapi Tuan, bisakah Anda memberi kami sedikit diskon? Kami tidak membawa uang sebanyak itu hari ini. Nyonya itu mengubah nada bicaranya, lalu memasang ekspresi memelas. Yuan Ye, yang berdiri di samping, tidak menyela. Ia sadar betul bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang teknik tawar-menawar dan bahwa berbicara gegabah mungkin akan merugikan, jadi ia hanya diam dan memperhatikan dengan tenang dari samping. Pria parubaya itu, masih dengan ekspresi dingin, melirik wanita simpanannya, lalu dengan santai menekan tombol pada bas Maik penumpang. Kabin pengemudi terbuka, memperlihatkan interior yang luar biasa mewah. Jelas terlihat bahwa setiap sakelar kontrol telah didekorasi dengan cermat, dan setirnya telah diganti dengan tuas perak. Kokpit ini replika kokpit jet tempur dengan ketelitian tinggi. Modifikasi kokpitnya saja menghabiskan biaya 300.000 dolar bintang. Kalau saya tidak pindah ke Nevarro, saya tidak akan menjual mobil ini seharga 1 juta dolar. Nada bicara pria parubaya itu masih dingin, tetapi kata-katanya sangat jujur dan lugas, jelas menunjukkan bahwa ia bukan seorang pengusaha. Melihat tata letak interior kokpit, mata Yuan Ye dan Xiao San berbinar. Bahkan Yuan Ye yang biasanya tenang pun tak sabar untuk memberinya uang dan mengendarai mobilnya. Namun, gejolak batin ini tidak terlihat di wajah Yuan Ye. Ia masih berusaha keras menahan dorongan batinnya, dan ekspresinya tampak tenang dan kalem. Lihat sepertinya paman cukup antusias dengan pertempuran udara. Pemuda itu tergagap sedikit, tetapi karena lebih cerdik daripada anak-anak lain sejak kecil, ia segera pulih. Tapi, paman tahu, hanya karena paman antusias dengan pertempuran udara bukan berarti semua orang di dunia juga begitu. Modifikasi semacam ini memang peningkatan bagi paman, tetapi bagi yang lain agak berlebihan. Lagi pula, kita membeli mobil untuk mencari nafkah, bukan untuk memuaskan fantasi pertempuran udara kita. Dan membiasakan diri dengan kokpit mungkin butuh waktu, karena kokpitnya sangat berbeda dari mobil Maik biasa. Pemuda itu memasang ekspresi yang sangat tulus. Pria parubaya itu tidak marah setelah mendengar ini. Sebaliknya, ia mengangguk kecil dan raut wajahnya tidak seserius sebelumnya. Anda benar. Inilah juga alasan mengapa mobil ini belum laku. Sebagian besar fungsi mobil Maik biasa sudah otomatis, tetapi mobil ini mirip dengan jet tempur. Sebagian besar fungsinya manual, jadi kecepatan tangan sangat tinggi. Jika Anda tidak bisa mencapai 10,
Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk mengendarainya. Pria paruh baya itu berpikir sejenak dan berkata, "Yah, lagi pula aku tidak kekurangan uang, dan aku sedang terburu-buru untuk menjual. 16.000, itu harga terendah yang bisa kutawarkan." Mendengar kutipan revisi dari bosnya, Yuan Ye tiba-tiba merasa tenggorokannya kering. Kebanyakan pengemudi, kecuali mereka bosan dan tidak ada kegiatan lain, jarang melatih kecepatan tangan mereka, tetapi Yuan Ye telah lama berlatih di bidang ini, dan kecepatan tangannya telah mencapai 13. Sekarang ia hanya punya satu dorongan segera membawa pulang mobil, dan 160.000 sudah masuk dalam anggaran mereka. Melihat sedikit perubahan ekspresi Yuan Ye, Xiao San mengerti. Ia tahu Yuan Ye bisa mengendarai mobil itu dan Yuan Ye sangat tertarik, tetapi ia masih ingin menawar harga lebih lanjut. "Paman, sejujurnya, kami berdua masih kecil." Sang majikan segera memasang wajah memelas dan mulai menceritakan kisahnya sebagai anak-anak tunawisma. Tentu saja, ada beberapa hal yang dilebih-lebihkan dan dibuat-buat dalam ceritanya, tetapi nadanya tidak salah. Bahkan, matanya sedikit memerah ketika sampai pada bagian-bagian penting. Yuan Ye yang menonton dari samping merasa sayang kalau orang ini bukan seorang aktor. "Apakah kau mengatakan yang sebenarnya?" Pria paruh baya itu tampak terpengaruh oleh cerita setengah benar dan setengah salah ini. Ia mengangkat kelopak matanya untuk menatap wanita simpanan itu dan bertanya. Tanpa ragu, Xiao San mengangkat mantelnya, memperlihatkan banyak bekas luka dengan berbagai ukuran kepada pria paruh baya itu. Bekas luka ini merupakan ciri khas anak-anak tunawisma, dan Yuan Ye juga memilikinya, meskipun lebih sedikit daripada Xiao San. Melihat bekas luka di tubuh wanita simpanan itu, pria paruh baya itu tampak terharu. 140.000, itu jumlah terendah yang bisa saya berikan. Meskipun saya bersimpati dengan penderitaan Anda, saya bukan badan amal. Pria paruh baya itu kembali menaikkan tawarannya, yang membuat Yuan Ye sedikit mengagumi wanita simpanan itu. Sepertinya pria ini benar-benar kejam dalam hal tawar-menawar. "Terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman." Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Xiao San segera mengeluarkan 14 tumpukan sumber bintang dan meletakkannya di depan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu tidak membuang waktu. Ia segera mengeluarkan beberapa dokumen penting dan alat untuk mentransfer kepemilikan, dan transfer selesai hanya dalam 5 menit. Setelah semuanya beres, Xiao San dan Yuan Ye saling memandang, mulut mereka menganga lebar, seolah diliputi kegembiraan yang luar biasa. Perasaan ini sungguh luar biasa bagi mereka. "Pria besar ini milik kita sekarang," gumam Xiao San dalam hati, matanya berbinar-binar gembira. Pria paruh baya itu memperhatikan dua anak kecil, yang tampak seperti orang tua berdagu, berkeliling di dalam bas maglev, sesekali menyentuh dan mengutak-atik barang-barang, dan senyum tanpa sadar tersungging di bibirnya. Komponen eksterior dan interiornya memberi Yuan Ye dan Xiao San banyak kejutan. Saat masuk, mereka melihat bahwa selain kokpit yang tertutup rapat dan mewah, meja dan kursi yang digunakan untuk mengangkut penumpang juga biasa saja. Namun, kekurangan sekecil itu tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Jelas, mereka mendapat keuntungan besar dari kesepakatan ini. "Hei, kalian berdua penipu, apa kalian perlu aku bawa mobil Maik kalian pulang?" Pria paruh baya itu tiba-tiba muncul di samping pintu mobil mereka dan bertanya. Meskipun nadanya dingin, ada sedikit kehangatan manusiawi yang terasa jika didengarkan dengan saksama. Xiao San melirik kokpit, jelas mengerti maksud pria paruh baya itu. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke Yuan Ye, yang tetap diam namun mengangguk pelan. "Tidak perlu, adikku bisa menyetir," kata Xiao San sambil tersenyum santai sambil meletakkan tangannya di bahu Yuan Ye. Bisakah dikendarai? Pria paruh baya itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Perlu diketahui, kabin pengemudi bas penumpang ini benar-benar berbeda dari bas penumpang Maik lainnya. Sebagian besar komponen di dalamnya manual. Kecepatan tangan 10 hampir tidak cukup untuk menyalakannya. Agar dapat melaju dengan lancar, kecepatan tangan minimal harus 12. Namun, pria paruh baya itu segera menerimanya. Mungkin kedua orang pelit itu khawatir dia akan mundur di tengah jalan. Pria paruh baya itu tidak berkata apa-apa lagi dan hanya berdiri di samping, siap menyaksikan keduanya mempermalukan diri sendiri. Ia tahu betul bahwa di antara orang biasa, mereka yang kecepatan tangannya di atas 12 sangat jarang, yang menjadi alasan utama mengapa mobil bekasnya yang super mahal tidak laku. Saat Yuan Ye memasuki kokpit, rasa baru muncul secara spontan. Meskipun tata letak kokpit telah disesuaikan, perubahan terbesar adalah penggantian setir dengan tuas kontrol, dan tata letak persegi asli telah diubah menjadi tata letak oval yang lebih nyaman. Namun, Yuan Ye yakin bahwa selama ia punya waktu beberapa hari, ia akan mampu beradaptasi sepenuhnya. Setelah menyentuh tombol kiri dan kanan dan bersemangat sejenak, Yuan Ye akhirnya menyalakan mesin, jari-jarinya terbang melintasi berbagai tombol. Mencicit, mobil Maik itu perlahan melayang ke atas, bergoyang-goyang di udara selama beberapa saat, lalu dengan suara wus, ia berbelok dan melesat pergi. Pria paruh baya itu,
berdiri diam, memperhatikan bas maglev itu menghilang di tikungan. Matanya sedikit berkedut, dan raut wajahnya tampak terkejut. Dari beberapa gerakan goyah itu, ia bisa melihat dengan jelas bahwa lawannya sedang menyesuaikan diri, dan itu sesuai harapannya. Yang tidak ia duga adalah lawannya bisa menyesuaikan diri begitu cepat dan mengusirnya dengan mulus. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan beradaptasi beberapa kali. Ini membutuhkan level keahlian 12 atau lebih tinggi. Ini persyaratan yang sulit, dan tidak ada cara untuk curang. Mungkinkah orang itu murid Akademi Tempur Udara tapi dilihat dari pakaian dan sikapnya, jelas bukan. Pria parubaya itu tanpa sadar mengusap-usap janggut tipis di dagunya, lalu tersenyum dan bergumam dalam hati, sepertinya aku memang sudah tua. Tak kusangka anak muda zaman sekarang bisa sehebat ini. Sambil mengemudikan kendaraan penumpang Maik ke jalan utama, Yuan Ye terus melakukan penyesuaian dan adaptasi. Hal terpenting yang perlu diadaptasi adalah tuas kendali, yang jauh lebih fleksibel daripada roda kemudi. Hal ini menuntut pengemudi untuk memiliki tingkat presisi yang tinggi, jika tidak, kendaraan penumpang Maik tersebut bisa melenceng dari jalurnya. Selain itu, ini adalah metode mengemudi yang sepenuhnya manual. Untuk mengemudikan kendaraan Maik biasa, kecepatan tangannya sudah lebih dari cukup, tetapi untuk mengemudikan kendaraan Maik ini, kecepatan tangannya hanya pas-pasan. Adik kecil liar, bagaimana kabarmu? Xiao San masuk ke kokpit dan bertanya sambil tersenyum. Bagus sekali, jawab Yuan Ye dengan wajah penuh semangat. Tapi, butuh beberapa hari untuk terbiasa. Tidak masalah, kamu bisa mengendarai mobil ini kembali dan membiasakan diri, sementara aku akan mengurus formalitas lainnya dalam beberapa hari ke depan. Nyonya rumah mengatur langkah selanjutnya. Malam harinya, Yuan Ye dan Xiao San makan sebentar di sebuah restoran kecil untuk melengkapi santapan mereka sebelum melanjutkan urusan masing-masing. Yuan Ye perlu membiasakan diri dengan kendaraan penumpang maglev yang baru dibeli, sementara Xiao San harus melalui prosedur yang membosankan dan rumit. Sesampainya di rumah, Yuan Ye beristirahat sejenak di tempat tidurnya yang reyot sebelum melanjutkan kegiatannya. Ia melakukan senam dasar militer beberapa kali berturut-turut. Setelah pemanasan, Yuan Ye melanjutkan latihan kecepatan tangannya dengan metode lempar. Yuan Ye, yang kecepatan tangannya sudah mencapai 13, jelas bisa merasakan bahwa metode melempar sudah tidak efektif lagi untuk latihan. Lagi pula, metode ini dirancang untuk orang biasa, sementara kecepatan tangan Yuan Ye sudah setingkat di atas orang biasa. Sepertinya aku perlu menyusun rencana latihan, gumam Yuan Ye dalam hati, lalu berdiri dari lantai, duduk di mejanya, dan terus membolak-balik buku catatannya yang pangkemping. Membolak-balik buku catatan usang ini kini menjadi kebiasaan Yuan Ye. Jika ia tidak melihatnya sehari saja, rasanya ada yang kurang. Dan setiap kali ia membolak-baliknya, Yuan Ye bisa belajar beberapa kiat mengemudi, yang memang ia butuhkan saat ini. Saat dia membolak-balik halaman, Yuan Ye tiba-tiba membeku, tatapannya juga sesaat kosong. Sebelumnya, ia mengetahui bahwa teknik mengemudi ini memerlukan beberapa modifikasi kecil untuk digunakan pada mobil Maik lamanya. Namun, ketika ia menerapkan teknik ini pada mobil Maik penumpang, ia menemukan bahwa tidak ada perubahan yang diperlukan sama sekali. Mungkinkah? Yuan Ye buru-buru menarik lembaran logam dari pakaiannya dan dengan hati-hati memeriksa dua benda berbentuk oval di atasnya. Saya berdiri di sana cukup lama, tertegun. Tiba-tiba, Yuan Ye meraih buku catatannya yang pangkemping dan halaman-halaman logamnya, lalu berlari ke kabin masinis kereta maglev penumpang, di mana ia mulai membandingkannya dengan hati-hati. Ini adalah area joystick, ini adalah area kontrol lampu warna, dan ini adalah area operasi microcontroller. Yuan Ye memegang lembaran logam itu dan mengamati titik-titik hitam yang membentuk lengkungan. Ia mulai membandingkannya satu persatu dengan tata letak kokpit. Tiba-tiba, Yuan Ye menyadari bahwa sebagian besar titik hitam tersebut sesuai dengan tombol-tombol operasi di kokpit, dengan akurasi yang sempurna. Hanya beberapa titik hitam yang tidak ditemukan di kokpit. Mungkinkah Yuan Ye menatap buku catatan pangkemping dan halaman logam di tangannya? Mungkinkah kedua hal ini tentang teknik mengemudikan jet tempur? Yuan Ye bergumam pada dirinya sendiri, keterkejutan di dalam hatinya datang bergelombang bagai gelombang pasang. Jika kedua hal ini benar-benar tentang pertempuran udara, apakah beberapa manuver yang saya pelajari sebelumnya juga merupakan manuver pertempuran udara? Yuan Ye sekarang pada dasarnya yakin bahwa kedua benda yang dimilikinya kemungkinan besar terkait dengan pertempuran udara. Tapi apa artikah yang disebutkan dalam catatan itu dan apa arti semua garis lengkung pada halaman logam itu? Meskipun Yuan Ye telah memperoleh beberapa pemahaman tentang catatan dan halaman logam, dia masih memiliki banyak pertanyaan. Yuan Ye menghela napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Ia menatap kedua benda di tangannya dan tersenyum getir. Ia tidak menyangka benda-benda ini untuk mengemudikan jet tempur. Ia dengan bodohnya salah mengira benda-benda itu sebagai buku panduan mengemudi mobil Maik. Melihat sekeliling kokpit mewah itu,
Yuan Ye tersenyum tak berdaya. Rasanya semuanya sudah takdir. Jika ia tidak membeli 2 mobil penumpang Maik ini, entah berapa lama lagi ia tidak akan menemukan rahasia ini. Dan apa yang terjadi setelah menemukan rahasia ini Anda tidak punya pilihan selain terus berlatih apa yang ada di buku catatan rusak itu, karena tata letaknya persis seperti jet tempur. Dengan pemikiran ini, Yuan Ye merasa lega. Apa pentingnya kendaraan apa yang ia kendarai asalkan ia bisa mengemudikan bus maglev penumpang dengan baik, itu sudah cukup. Dengan pemikiran ini, Yuan Ye memutuskan untuk duduk di kabin pengemudi kendaraan Maik penumpang dan melakukan risetnya, sesekali merujuk pada isi buku catatan yang pang camping itu. Namun, setiap kali ia melihat simbol K atau lengkungan-lengkungan padat di dalam oval pada halaman logam itu, rasa ingin tahunya akan muncul. Apa sebenarnya yang diwakili oleh benda-benda itu? Setelah memikirkannya berulang kali, Yuan Ye masih belum bisa memahaminya. Ia bahkan tidak memiliki pemahaman dasar tentang pertempuran udara. Bidang itu sama sekali asing baginya. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang sedang berjuang mencari nafkah punya waktu luang untuk peduli dengan pertempuran udara? Karena tidak dapat memahaminya, ia memutuskan untuk mengesampingkannya sementara waktu. Yuan Ye dengan hati-hati memasukkan kembali lembaran logam itu ke dalam pakaiannya, lalu mengeluarkan buku catatannya yang pang camping dan mulai mempelajarinya. Sesekali ia menggerakkan dan mencatat tuas kendali di kokpit. Saat ini, yang paling perlu ia lakukan adalah membiasakan diri dengan kendaraan Maik penumpang yang kokpitnya seperti jet tempur ini. Malam itu, Yuan Ye sama sekali tidak kembali ke rumahnya yang reot, melainkan menghabiskan sepanjang malam di kokpit. Dan sejujurnya, kursi kokpit jauh lebih nyaman daripada tempat tidurnya yang rusak. Setelah 3 hari terbiasa, Yuan Ye akhirnya mampu mengemudikan bus penumpang Maik dengan mudah, sebagian besar berkat tips mengemudi di buku catatan lusuh itu. Sementara itu, Xiao San hampir menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan. Ia terdaftar di perusahaan transportasi penumpang Kiaosen dan bertanggung jawab atas rute transportasi penumpang dari kota Aya ke kota Mara. Kota Mara sedikit lebih makmur daripada kota Aya, jadi ini rute yang cukup bagus. Rute ini didapatkan setelah Xiao San menghabiskan 10.000 koin bintang untuk mentraktir petugas operator perusahaan Johnson dengan makanan lezat. Memikirkan koin 10.000 bintang itu, Xiao San merasa sedikit pedih, tetapi dia tetap berpikir uang itu sepadan. Bagaimana kabarmu, saudara Xiao Ye? Bagaimana rutenya? Tanya Xiao San santai, sambil bersandar di meja Yuan Ye. Yuan Ye duduk di tepi tempat tidur, mengamati peta 3D di depannya dengan saksama. Kota Aya dan kota Mara adalah 2 kota yang bersebelahan, hanya dipisahkan oleh sabuk hutan. Lumayan. Setelah beberapa lama, Yuan Ye akhirnya berbicara, dan dengan santai mematikan perangkat peta elektronik itu. Baiklah, ayo kita mulai bekerja besok, kata saudara ketiga, sambil berjalan ke jendela, mengangkat tangannya ke langit, dan berseru dengan angkuh, haha, mulai besok, kita akan mendominasi industri transportasi. Melihat majikannya begitu gembira, Yuan Ye pun ikut senang. Namun, ia tidak berniat menguasai industri transportasi, ia hanya ingin menghasilkan uang. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Pukul 7.30 pagi, Yuan Ye dan Xiao San mengendarai mobil ke stasiun bus tepat waktu dan memasang logo bus Kiaosen dan rute mereka di atas bus Maik. Kehadiran kendaraan penumpang Maik semacam itu di area parkir perusahaan angkutan penumpang tentu saja mengundang rasa iri dari para pengemudi. Dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan tersebut, kendaraan Maik yang dikendarai Yuan Ye jelas lebih unggul, dan penampilan serta performanya pun setingkat lebih unggul dari kendaraan penumpang Maik lainnya. Pada saat itu, wanita itu menjulurkan kepalanya keluar mobil, wajahnya penuh dengan keangkuhan, matanya terus-menerus mengamati wajah setiap pengemudi, seakan-akan menikmati tatapan iri. Setelah rasa iri awalnya, para pengemudi menggelengkan kepala sedikit, mendecak lidah, dan mendesah, sayang sekali menggunakan mobil sebagus ini. Nyonya itu dapat mendengar seruan para pengemudi veteran, dan dia terkejut, perasaan aneh dan tidak menyenangkan muncul dalam dirinya. Setelah memarkir mobil, keduanya memasuki ruang tunggu, hanya untuk mendapati bahwa ruang tunggu yang luas dan terang itu kosong, hanya ada beberapa orang. Hehe, Xiao San memaksakan senyum dan berkata kepada Yuan Ye, tidak apa-apa, baru jam 7.30 pagi, kebanyakan orang belum bangun. Oh, jawab Yuan Ye dengan santai, ekspresinya sangat tenang, sementara pandangannya menyapu sekeliling aula. Sementara itu, sang nyonya memasukkan rencana perjalanan, waktu, dan rute kereta maglev penumpang ke komputer kendali utama perusahaan transportasi penumpang. Pukul 8, bus penumpang pertama berangkat. Rencana awal, perjalanan pulang pergi antara Aya dan Mara akan memakan waktu 2 jam, dengan 4 kali perjalanan pulang pergi per hari, sehingga totalnya menjadi 8 jam. Duduk di kokpit, Yuan Ye menoleh ke belakang, memperhatikan penumpang di belakangnya. Kecuali wanita simpanannya, hanya ada 7 orang. Dengan 50 bintang per tiket, perjalanan ini hampir tidak akan mencapai titik impas. Kak Xiao Ye,
Ayo kita jalan. Suara Xiao San rendah dan agak lesu. Suasana ini jauh dari keramaian yang dibayangkannya. Oke, jawab Yuan Ye singkat, lalu menyalakan mobil Maik itu. Dengan rem mesin ditekan, mobil Maik penumpang itu melesat keluar seperti tikus yang lincah. Aduh, seorang wanita parubaya tiba-tiba berseru dengan nada kesal di dalam bas maglev, jelas tak sanggup menahan akselerasi mendadak itu. Anak muda, apa kau tahu cara mengemudi? Apa kau mencoba menakut-nakutiku sampai mati? Keluhnya. Maaf sekali, maaf sekali. Meskipun Xiao San sangat frustrasi, ia tetap mempertahankan senyum profesional di wajahnya. Teman saya dulu pembalap mobil, dan dia tidak terbiasa mengendarai mobil seperti ini. Mohon maafkan dia, Bu. Tepat saat majikannya menenangkan bibinya, mobil Maik itu tiba-tiba berubah arah, diikuti oleh belokan tajam, dan berbelok diagonal ke jalan utama. Wanita itu, yang baru saja ditenangkan, tidak berkata apa-apa kali ini. Ia hanya menggumamkan oh dan pingsan. Sementara itu, penumpang bas yang lebih tua lainnya mulai mengutuk wanita simpanan itu. Saya bertanya kepada Anda, apakah sopir Anda benar-benar tahu cara mengemudi? Bagaimana kamu mengendarai mobil ini? Apa kamu mencoba menghabisi seseorang? Selama beberapa waktu, suara seperti itu dapat terdengar terus-menerus di kereta penumpang maglev. Nyonya itu memaksakan senyum yang lebih terlihat seperti seringai saat dia berusaha keras menjelaskan. Yuan Ye, yang berada di kokpit, tentu saja mendengar keluhan penumpang. Terkadang ia juga merasa tak berdaya. Dulu ia mengemudikan mobil Maik bututnya dengan ugal-ugalan, dan dengan bimbingan tambahan dari buku catatan usang itu, mengemudi ugal-ugalan telah menjadi naluri. Mengemudi di tikungan praktis menjadi tindakan bawah sadar baginya. Sesampainya di jalan utama tingkat 2, Yuan Ye hanya mengendalikan kecepatannya hingga sekitar 100 km per jam. Baginya, kecepatan ini tak ada bedanya dengan kura-kura yang merangkak. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Para paman dan bibi di belakangnya sepertinya menderita penyakit jantung secara bersamaan. Mereka semua tampak tak sanggup menahan siksaan itu, dan mereka juga sangat pemilih. Sepertinya industri jasa memang sulit sekali, pikir Yuan Ye dalam hati. Tanpa sengaja, tatapan Yuan Ye tertuju pada kaca spion di kokpit. Ia melihat sebuah mobil Maik hitam mengikuti dari belakang. Sejak mereka memasuki jalan utama, Yuan Ye telah memperhatikan mobil Maik hitam senilai 50 juta yuan bintang ini. Awalnya, Yuan Ye tidak menganggapnya serius, hanya mendesak atas nilainya. Namun, setelah beberapa kali berganti rute, mobil Maik itu masih mengikutinya, yang berarti ada sesuatu yang mencurigakan. Perasaan diawasi dari belakang secara terus-menerus ini membuat Yuan Ye sangat tidak nyaman, seolah-olah ada satu atau lebih pasang mata yang memata-matainya. Memperlambat lajunya, bas maglev penumpang itu berbelok ke kiri, dan Yuan Ye bersiap untuk membiarkan bas maglev di belakangnya lewat. Namun, yang mengejutkannya, bas maglev hitam itu tidak hanya tidak menyalipnya, tetapi juga berbelok ke kiri dan terus mengikutinya. Sekarang Yuan Ye pada dasarnya yakin bahwa mobil Maik hitam itu mungkin datang untuknya, tetapi apa tujuannya mengikutinya? Apakah aku punya hubungan dengan mereka atau adakah penumpang istimewa di mobilku dan mengapa mereka mengikutiku diam-diam? Apakah mereka menunggu mobil berhenti? Memikirkan hal ini, hati Yuan Ye menegang, dan alisnya sedikit berkerut. Apapun kemungkinannya, ia tidak bisa membiarkan pihak lain berhasil. Dengan pemikiran ini, Yuan Ye menginjak pedal gas, dan bas Maik penumpang melesat maju, kecepatannya meningkat dari 100 km per jam menjadi 200 km per jam. Dalam sekejap, mereka terpisah dari mobil Maik hitam. Mobil Maik hitam itu tampak sama sekali tidak peduli akan ketahuan saat mengikuti mobil Maik penumpang, dan ikut mempercepat lajunya, sambil tetap berada dekat di belakangnya. Yuan Ye di kokpit tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda emosi, sementara tangannya tiba-tiba mulai bergerak cepat. Mencicit, saat bas maglev penumpang tiba-tiba melambat, ia memanfaatkan momentum majunya untuk melakukan drift zigzag kecil. Saat bas maglev penumpang berputar 90 derajat, bas maglev hitam telah dikosongkan, dan kedua bas kini saling berhadapan setelah menyelesaikan putaran 180 derajat. Saat Yuan Ye menyelesaikan seluruh rangkaian drift berbentuk kipas lipat, dua wanita parubaya lainnya pingsan di dalam bas Maik penumpang, sementara penumpang lainnya pucat pasi. Yuan Ye melirik situasi di dalam gerbong melalui layar kecil, menggelengkan kepalanya pelan, lalu kembali menyibukkan diri dengan tangannya tanpa henti. Gerbong Maik penumpang itu sekali lagi melakukan drift zigzag dan berbelok ke jalan utama lainnya. Bas Maik hitam itu tampak lengah sejenak, dan saat mereka menyadari apa yang terjadi, bas Maik penumpang itu telah melaju kencang di sepanjang jalan utama lainnya. Kau gila, aku akan mengajukan keluhan terhadap perusahaan angkutan penumpang. Seorang pria parubaya mencengkeram dadanya dan menunjuk Yuan Ye, berbicara dengan suara gemetar. Ada mobil Maik hitam yang mengikuti kita. Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang telah menyinggung mereka,
Tapi aku tidak ingin ini memengaruhi kita, jadi aku harus menyingkirkan mereka. Yuan Ye berbalik dan berkata dengan tenang kepada pria parubaya itu, lalu mulai mengemudi sendiri. Di dalam bas maik hitam itu, sepasang mata kayu kosong menatap lurus ke depan. Mungkinkah bas maik penumpang yang besar begitu mudah mengguncangnya sopirnya, yang berpakaian hitam, agak tak percaya. Ia tahu betul, untuk berani berbuat hal seperti itu di jalan raya dengan lalu lintas yang padat, hanya bermodalkan keberanian saja tidak cukup, tetapi juga harus disertai dengan kemampuan mengemudi yang baik sebagai jaminannya. Mengingat dua kejadian aneh namun cair itu, pengemudi berpakaian hitam itu terdiam karena terkejut. Saat dia masih linglung, mobil Maik Yuan Ye telah menghilang dengan cepat ke dalam lalu lintas yang padat. Pak, saya kehilangan dia. Sopir berbaju hitam itu melapor melalui komunikatornya, suaranya dipenuhi rasa frustrasi namun lebih dipenuhi rasa terkejut. Hilang terdengar suara tak percaya dari komunikator. Bagaimana mungkin kereta maglev penumpang sebesar itu bisa hilang? Pengemudi berbaju hitam itu terdiam sejenak, berusaha sebaik mungkin menyusun kata-katanya. Ia mengatakan bahwa sebuah bas maglev penumpang yang berat telah melakukan 2 kali drift aneh dan membuatnya terguncang. Jika ia mengatakan ini, bukan hanya atasannya yang tidak akan percaya, tetapi bahkan ia sendiri pun tidak akan percaya. Saya mengalami kecelakaan dan terjebak macet di jalan. Setelah berpikir sejenak, pengemudi berbaju hitam itu mengemukakan alasan yang cukup masuk akal dan berbohong. Sekarang saya butuh lokasi kendaraan penumpang maglev itu, kata pengemudi berbaju hitam itu. Setelah hening sejenak di ujung lain komunikator, lokasi kereta penumpang maglev diumumkan lagi. Yuan Ye yang mengira dirinya telah melepaskan diri dari mobil Maik hitam itu pun merasa rileks dan kecepatan mobil pun kembali stabil pada sekitar 100 km per jam. Melihat kembali ke arah para penumpang, mereka semua berwajah pucat, dan seorang wanita parubaya sudah pingsan 2 kali. Sementara itu, sang nyonya sibuk berputar-putar seperti gasing, menahan umpatan-umpatan para penumpang sambil membersihkan sisa-sisa makanan yang dimuntahkan mereka. Di antara para penumpang yang berantakan ini, hanya seorang gadis bertopi bisbol yang tidak mengeluh sedikitpun. Dilihat dari penampilannya, usianya mungkin baru 17 atau 18 tahun. Rambutnya dikuncir tinggi yang menyembul melalui lubang di balik topi bisbolnya, membuatnya tampak penuh energi. Wajahnya memerah, dan matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Jelas, ia sangat menikmati sensasi yang diberikan kendaraan penumpang Maik itu. Memasuki pinggiran kota Aya, lalu lintas jauh lebih lengang dibandingkan di pusat kota, dan sabuk hutan yang luas terlihat samar-samar. Di dalam bas maglev, Yuan Ye yang sedang bersantai, tiba-tiba sedikit mengernyit, karena ia melihat bas maglev hitam itu kembali menempel padanya melalui kaca spion, bagaikan sampah. Ini benar-benar menyebalkan. Meskipun Yuan Ye tidak tahu apa tujuan mobil Maik hitam ini, gangguannya yang terus-menerus membuatnya agak kesal. Mau ikut ayo. Yuan Ye menggumamkan sesuatu dengan pelan, menambah tenaga mesin, dan menekan tuas kendali. Bas maglev penumpang itu keluar jalur dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam dan melesat ke pinggir jalan. Melihat aksi gila bas penumpang Maik di depannya, pengemudi berbaju hitam mengikutinya tanpa ragu. Lagi pula, bas Maik hitamnya jauh lebih unggul daripada bas penumpang Maik yang setengah baru. Dalam hal kecepatan dan pengendalian, bas itu jelas tidak sebanding dengan bas penumpang Maik. Terlebih lagi, di tempat yang lalu lintasnya sangat sepi, mustahil untuk melepaskannya. Tepat saat pengemudi berbaju hitam itu merasa puas, bas maglev di depannya tiba-tiba melakukan gerakan yang menurutnya sangat aneh. Kereta maglev penumpang berkecepatan tinggi itu melakukan 4 manuver drift besar secara berurutan, dengan lintasan yang menyerupai 2 sambaran petir versi yang belum lengkap dari drift petir Bilbao. Dengan kemampuan Yuan Ye saat ini, ia hanya bisa melakukan 2 drift petir. Pengemudi berbaju hitam itu agak bingung. Ia tidak tahu apa yang dilakukan pengemudi lain, dan berdasarkan pengalaman mengemudinya selama bertahun-tahun, ini jelas bukan manuver yang biasa dilakukan mobil Maik. Sepertinya manuver itu dipelajari dari tempat lain. Namun, sesuatu yang lebih mencengangkan terjadi. Segera setelah 2 kali melayang secepat kilat, tanpa henti, bagian depan bas penumpang Maik itu tiba-tiba miring ke atas, membentuk sudut 90 derajat dengan tanah. Bas penumpang Maik yang besar itu berdiri di hadapannya, dampak visualnya tak terbantahkan. Mungkinkah pengemudi itu penjahat nekat yang merencanakan perkelahian sampai mati melihat bas maglev raksasa yang terbalik? Pengemudi berbaju hitam itu berkeringat dingin, dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Anehnya, setelah membentuk sudut 90 derajat dengan tanah, kereta maglev penumpang tidak terus miring ke belakang. Sebaliknya, kereta itu berputar tiba-tiba di udara dan berbelok ke satu sisi. Inilah putaran Garros yang paling dikenal Yuan Ye. Ah! Teriak pengemudi berbaju hitam itu tiba-tiba. Kurang dari 5 meter darinya terdapat rambu lalu lintas partikel. Sebelumnya ia tidak dapat melihatnya karena kendaraan penumpang Maik raksasa itu menghalangi jalannya.
Kini setelah kendaraan penumpang Mike itu lewat, sudah terlambat ketika ia akhirnya melihatnya. Bang! Tak mengherankan, bas Mike hitam itu menabrak tiang penunjuk jalan, bagian depannya yang dulu bergengsi penyok di sebagian besar jalan, tampak sangat menyedihkan. Untungnya, bas Mike seharga 50 juta yuan itu dalam kondisi prima, dan pengemudinya masih selamat dan bahkan sadar, meskipun matanya terbelalak kaget seolah-olah melihat hantu, menatap tajam ke arah bas Mike penumpang yang hendak berangkat. Ia hampir tak percaya benarkah ada orang yang mengemudi di dalamnya terampil, sembrono, dan ingin bunuh diri. Itulah kesan terdalam yang ditinggalkan bas penumpang maglev itu padanya. Set, Yuan Ye menghela napas lega, raut wajahnya kembali tenang. Ia menatap penumpang di belakangnya, mereka yang seharusnya pingsan sudah pingsan, dan bahkan beberapa yang masih tegar kini pucat pasi, menatap kosong ke depan seperti patung. Hanya gadis bisbol itu yang memancarkan kegembiraan di matanya. Melihat kendaraan Mike hitam di belakangnya melalui kaca spion, Yuan Ye segera menarik tuas kendali ke kanan, dan kendaraan Mike penumpang yang besar itu terjun ke dalam hutan. Ia tidak tahu apakah pihak lain memiliki kaki tangan, dan hutan adalah tempat berlindung terbaik baginya. Saat mengemudikan kendaraan Mike tuanya yang usang, ia selalu terjun ke dalam hutan setiap kali bertemu mobil polisi lalu lintas yang bermasalah. Mengemudi di hutan jauh lebih sulit daripada mengemudi di jalan raya. Setidaknya, hal itu menguji kemampuan reaksi seseorang, karena satu gerakan ceroboh dapat mengakibatkan tabrakan dekat dengan batang pohon. Saat batang-batang pohon melesat melewati mobil, satu demi satu kejadian berbahaya terjadi. Pria itu, yang hampir tak sadarkan diri, tak tahan lagi dan akhirnya pingsan. Dalam sekejap mata, satu-satunya orang yang masih sadar di kereta maglev penumpang adalah Yuan Ye, Xiao San, dan gadis bisbol. Yuan Ye tetap tenang dan acuh tak acuh, sementara Xiao San tampak tertekan, memutar otak memikirkan bagaimana menjelaskan semuanya kepada kelompok itu setelah mereka bangun. Di sisi lain, gadis bisbol itu masih sangat bersemangat, jelas masih menikmati sensasi aksi sebelumnya. Pada pukul 8.40 pagi, kereta maglev penumpang berkecepatan tinggi tiba di tujuannya 20 menit lebih cepat dari jadwal. Area parkir stasiun terminal berupa halaman kecil, dengan beberapa bas penumpang dari kota lain terparkir di sekitarnya. Yuan Ye bersandar di kursi kokpit, alisnya berkerut saat ia memandang pejalan kaki di depannya. Ekspresinya tidak terlalu menyenangkan, ia tahu betul bahwa perjalanan pertamanya dengan transportasi penumpang itu sangat buruk. Sementara itu, sang nyonya rumah berdiri di samping bas maglev, membungkuk dan berdecak, tersenyum patuh, terus-menerus meminta maaf kepada penumpang di depannya. Para penumpang di sekitarnya tidak menunjukkan simpati padanya, menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik, dan keluhan-keluhan pun berjatuhan. Apakah sopir Anda benar-benar tahu cara mengemudi? Ya, dia memang tidak ingin hidup lagi. Kami ingin hidup beberapa tahun lagi. Untungnya, dia baik-baik saja, kalau tidak Ya, menghadapi rentetan keluhan, sang majikan hanya bisa mengangguk dan tersenyum meminta maaf, sambil berkata, maaf sekali, tapi jangan khawatir, saya akan berusaha sebisa mungkin membuatnya berubah. Setengah jam kemudian, kerumunan yang mengeluh akhirnya bubar, tetapi wanita bertopi baseball masih ada di sana. Setelah semua orang pergi, ia menghampiri wanita itu dan berkata sambil tersenyum, permisi, apakah Anda punya kartu nama, bolehkah saya minta? Kartu nama nyonya rumah, yang baru saja dikeluhkan beberapa saat, masih agak linglung dan menatap wanita bertopi baseball di depannya dengan ekspresi kosong. Benar, ini kartu nama. Saya rasa bas penumpang Mike Anda sangat istimewa, jadi saya harap bisa menghubungi Anda lagi saat saya naik bas ini lagi, kata wanita bertopi baseball itu sambil tersenyum. Tanpa sadar, wanita itu menyentuh seluruh tubuhnya, lalu mengeluarkan selembar kertas dan pena dari balik pakaiannya. Maaf, saya tidak punya kartu nama. Saya akan meninggalkan nomor telepon saya. Sambil berbicara, wanita itu menuliskan nama dan nomor teleponnya di kertas itu, lalu dengan hormat menyerahkannya kepada wanita energi di hadapannya. Gadis bertopi bisbol itu melirik catatan itu, lalu menyimpannya. Ia lalu mengulurkan tangannya dengan ramah dan berkata, namaku Han Ling. Senang bertemu denganmu. Keduanya berjabat tangan dan bertukar basa-basi sebelum wanita bernama Han Ling, yang mengenakan topi baseball, dengan anggun pergi. Melihat Han Ling pergi, Xiao San tersenyum getir. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya dia punya pelanggan tetap. 20.